Ulang lagi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya il mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi ya. Insya Allah di edisi terakhir di bulan Ramadan untuk kajian tematik Islah 22. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman semua udah antusias ya buat terus mengikuti. Makasih buat Makasih buat teman-teman udah antusias buat ikut acaranya. Semoga kebaikan dan keberkahan selalu dari Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Salam serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang. Insya Allah di siang hari ini teman-teman udah bersama kita juga pematerinya, Hafiz Algani. Materi siang ini insya Allah perihal tentang kode sholat ya. Dan seperti biasa, nanti di tengah-tengah di setiap penjelasan, Kopet bakal kayak berhenti dan buat nanya apa ngasih sesi tanya jawab di tengah jalan. Jadi barangkali ada yang mau bertanya langsung aja ya. Karena insya Allah semua pemateri kita dari kemarin Rofiul, Hanif, Imad sampai sekarang Kopet, insya Allah berkompeten dalam bidangnya. Oke? Dan malu-malu teman sendiri juga kok. Oke? Eh, Baiklah, biar nggak lama-lama ya, langsung aja. Mangga ke Kopet. Boleh ya Pet, langsung nih. Mulai aja. Pet, ya, kita malah berhadapan dengan Oke, AI ya. sebentar. Sebentar. Ini cara hilangin kelinci kayak gimana? Ntar lu, bentar. Sebentar ya. Ke video. Terus ini video filternya matiin. Oh iya, benar. Sebentar ya. Oke, Ya. Kelihatan guys lagi baiklah. di warnet. Nampaknya materi kita. Ya, Kita Kopet. sedang podcast. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, di siang hari ini waktu Indonesia kita dipertemukan lagi di kesempatan yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Bentar ya guys. Pet, sinyal lu lemah Subhanahu Pet wa kalau di taala. sini tulisan. Dan uh, insya Allah di hari tes sebentar ya. Aku ini dulu. Kayaknya ganti wifi dulu bentar. Ganti internet dulu bentar ya. Aman. Cilain. Bisa dihandle. Santai saja. Alhamdulillah. Nggak Sebentar ya, kerasa aku ya guys. ganti Udah jaringan. 29. Gan- Aman. Nanti aja dulu. Cek-cek aja dulu sini. Nggak kerasa guys. Kita hari ini sudah hari ke-29 puasa. Coba kita absen di sini. Siapa yang puasanya 30 hari. Jangan lupa besok barangkali udah ada yang lebaran. Saya mau ucapin selamat lebaran. Bisa duluan. Tapi harusnya belum. Saya ikut Muhammadiyah tahun ini. Aku kakak Om. Masya Allah ini Mas Haikal. Emang kamu puasa Haikal? Yang bener kamu. Udah. Ada aja kendalanya nih. Padang elok lagi. Mana enak lagi siang-siang nasi Padang ya. Astagfirullah. Tes Mana tes semua? tes cek. Ah, ini gimana? Aman. Oh, Aman. aman ya. Ya, suaranya masuk kok. Ini udah ganti. Oke. Sip, baiklah.
Oke, Lanjut lanjut ya. aja, Kak. Hmm. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin untuk materi kali ini, karena kita bertepatan dengan apa ya, hari-hari terakhir Ramadan dan pasti vibes-nya udah pada Lebaran ya, vibes-nya udah pada mau mudik kan ya. Jadi insya Allah karena kemarin teman saya ya Rofi Riza itu udah menyampaikan materi tentang jamak sholat dan kosor sholat. Nah itu sekarang dilengkapi dengan gimana sih cara kita dalam mengkodok sholat gitu. Oke, jadi hmm, insya Allah pertemuan kali ini agak sedikit ringkas ya, karena ini perlu teman-teman ketahui karena ini bab tambahan dari fikih ya bahasanya, karena ini masalah atau subbab dari bukan bukan bab terbesar ya, bukan salah satu bab terbesar di fikih karena ini menjadi subbab di apa nama fikih. Jadi bab tentang qada sholat ini itu dijelaskan dalam perihal di bab uh, gimana sih hukum meninggalkan sholat gitu. Tapi di sini kita ambil sebagiannya aja karena ini menjadi subbab ya di fikih, di kitab fikih terutama karena uh, gak terlalu dipermasalahkan juga, dan mungkin kita misalnya teman-teman harus perlu tahu kalau misalkan uh, gimana sih kaifiyahnya, gimana sih cara tata cara kita mengqadha sholat yang sudah terlewatkan gitu ya. Aku izin share screen ya, karena mungkin di sini aku nggak pakai PPT ya, mungkin agak Aman, aman. sedikit apa namanya. Aku saya izin share screen di sini ya. Oke, sebentar. Oke. Nah, di sini ada nos ya, atau ada teks di sini. Oke, ada teks di sini. Ya, ini adalah apa namanya? Eh, sedikit teksnya tapi apa ya? Isinya lumayan ya. Karena mungkin dari penjelasan di sini, dari teks fikih di sini, ini dapat menimbulkan masalah-masalah baru atau menimbulkan hukum baru gitu segala macam. Nah, aku jelasin ya yang dari awal di sini dulu nih. Yang dari pertama. Jadi ada poin pertama. Nah, aku jelasin teks bahasa Arabnya dulu. Setelah itu baru gue ngejelasin pakai bahasa Indo. Gitu. Aku terjemahkan. Gitu. Oke. Pertama ada as-sholawatul fatitah bi ghairi udhrin yajibu qudhu'uha 'alal faur. Oke, sampai koma di situ. Oke. Jadi ada poin pertama. Poin pertama di sini adalah jadi sholat ya as-sholawat di sini kenapa kita memakai lafaz as-sholawat. Oke, karena yang dimasukkan di sini adalah sholat wajib yang 5 tersebut ya, as-sholawat. Makanya ini memakai siroh atau memakai bentuknya dalam bentuk jamak karena as-sholawat itu mufradnya as-sholah ya. Oke, makanya disebutnya dalam bentuk jamak as-sholawatul faitatu. Oke, as-sholawatul faitah. Sip. Ada ini khobar. Oke, al-faitah. Al-faitahnya apa artinya? Al-faitah itu adalah yang terlewatkan. Kalau kata judul lagunya Sheila Seven yang terlewatkan ya. Tapi ini bukan dianya yang terlewatkan, tapi adalah sholatnya yang terlewatkan. Oke, sholatnya yang terlupakan mungkin atau yang udah kelewat atau yang ya dikit lupa gitu ya. Oke, lanjut. Jadi sholat yang ditinggalkan. Oke. Nah, di sini dikuatkan di teks berikutnya dikuatkan atau diikatkan dengan bi ghairi udhrin begitu. Oke. Jadi berarti di sini sholat-sholat yang terlewatkan itu terbagi menjadi dua. Jadi ada yang tanpa uzur, oke. Ada yang tanpa alasan atau ada yang pakai uzur gitu atau yang ada alasannya. Kenapa sholat itu tertinggal kayak gitu atau yang udah terlewatkan kayak gitu. Mungkin habis itu. Nah, yang pertama kita ngebahas dulu yang bigoiri udhrin, oke. Bigoiri udhrin itu apa?
Bigoirin uzrin itu adalah yang nggak ada uzur. Itu adalah sholat-sholat yang terlewatkan, sholat wajib ya ini. Ini sholat wajib yang dilewati gitu. Oh ya, satu lagi. Ini kita ngebahas sholat wajib ya. Karena sholat sunnah itu kalau dilewatin itu nggak bakal ada berdosa gitu. Dan nggak bakal ada babnya juga gitu. Karena kita ngebahas sholat-sholat wajib yang ditinggalkan, makanya dibahas dalam kitab fikih ini ya. Karena ini merupakan bentuk sholat wajib dan kita sebagai umat muslim itu diwajibkan bagi kita untuk sholat 5 waktu. Ya benar ya. Makanya dibahas di sini gimana sih kalau misalkan kita apa namanya nggak apa namanya lupa atau misalkan kelewat gitu sholat wajibnya. Makanya dibahas dalam subbab fikih ini. Makanya makanya sholat sunnah. Kenapa sholat sunnah nggak ada? Sholat sunnah yang tertinggal. Kayak misalkan kita nggak sholat duha misalkan atau nggak sholat taraweh. Karena sunnah kalau kita nggak ngelakuin itu nggak dapat dosa gitu ya. Gitu ya, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau misalkan dilakuin itu mandub atau sunnah, jadinya mendapatkan pahala ya. Tapi kalau misalkan nggak dikerjakan atau nggak dilakuin itu nggak dapat pahala maupun nggak dapat dosa gitu. Makanya kita di sini di bab fikih ini kita ngebahas yang sholat wajib. Oke, lanjut. Lanjut di bigoir uzrin, berarti kita sekarang di poin pembahasan pertama adalah sholat wajib ya. Sholat wajib yang diterlewatkan, ini ditinggalkan ya tanpa uzur syar'i gitu ya, tanpa uzur syar'i. Ingat ya, di sini pertama kita ngebahas titik poinnya adalah tanpa uzur syar'i ya. Ingat, yajibu qada'uha 'alal fawr. Oke, yajibu berarti wajib diqadha, berarti wajib diganti. Di sini dikoitin lagi, di sini diterikat lagi. Kodonya tuh kayak gimana sih? Gimana sih kita mengganti kodo tersebut? Ingat ya, kodo itu mengganti sholat ya. Kodo itu mengganti bahasanya. Kalau misalkan di bab fikih sholat ya, oke. Kalau misalkan soalnya ada mungkin teman-teman memaknainya dengan kodo, menghukumi. Karena di bab fikih juga ada bab namanya syahadah wal kodo gitu. Itu kalau kodo itu babnya khusus untuk hakim. Hakim agama, Kementerian Agama, atau MUI. Nah, itu kodo yang ke arah hakim ya. Tapi kalau misalkan di sini ini kodonya maksudnya mengganti. Contohnya kayak apa? Kodo puasa, mengganti puasa bagi wanita-wanita yang kena haid ya. Wanita-wanita yang hamil gitu, itu baru namanya kodo puasa. Tapi kalau misalkan di sini kan kita konteksnya adalah kodo sholat ya. Oke. Dan di sini diterikat lagi, oke, yajibu kodo uha adalah faur. Ingat di sini pertama kita koidnya apa? Koidnya adalah sholat-sholat yang terlewatkan, sholat yang udah ditinggalkan, yang terlewatnya itu tanpa uzur syar'i itu wajib diqadha atau wajib diganti atau wajib dikerjakan. Ya, maksudnya udah terlewat ini ya, udah terlewat dari waktu yang ditentukan ya. Misalkan sholat zuhur, so ketiduran atau sholat zuhur lupa lagi di perjalanan atau lagi apa gitu ya. Udah masuk waktu sholat asar nih, kita nggak sempet, misalkan lagi macet-macetan di jalan kayak gitu segala macem. Atau sholat asar ya, apalagi banyaknya sholat asar nggak sih ya kan, sholat asar yang banyak orang pulang kerja, orang pulang kantor gitu kan. Terus itu lagi perjalanan gitu kan, nggak ketemu masjid gitu kan, apalagi jam-jam pengen waktu buka gitu kan, habis pulang kantor, pulang sholat selesai segala macem, jalan gitu kan, habis itu pasti jalan, wah ternyata terkena macet gitu segala macam. Nah itu apa namanya, kalau itu kan kalau macetnya itu udah jam 2 jam lebih, nah itu udah usus syar'i ya. Kalau misalnya macetnya kayak di Brexit itu di gerbang tol gitu kan mungkin. Tapi kalau misalkan macetnya masih bisa ditolerir atau masih bisa minggir atau masih bisa cari masjid, itu berarti apa namanya, tanpa uzur ya kayak gitu. Tapi kalau misalkan macetnya 2 jam gitu ada uzur berarti. Nah oke. Nah kalau ini nggak ada uzur nih, ini sini. Pertama kita yang nggak ada uzur dulu. Oke, lanjut. Berarti dia diwajibkan atas dia.
qadauha, yajibu qadauha. Oke, diwajibkan atas dia. Yajibu qadauha. Hanya ini, di sini itu kembali kepada sholat atau sholat ya. Jadi wajib mengqadha sholatnya atau wajib mengqadha sholatnya al-faur. Oke. Secara nah ini terikat lagi faur itu apa ya? Langsung. Jadi nggak ada apa ya bahasanya. Jadi nggak ada space lah waktunya jaraknya. Jadi kalau misalkan udah pengen mengqadha waktu sholat, misalkan waktu sholat zuhur lewat sholat zuhur gitu kan, masuk waktu sholat asar, masuk waktu sholat asar, nah itu langsung diqadha sholat apa namanya, eh wajib dikodok sholatnya setelah sholat asar loh gitu. Kalau misalkan udah masuk waktu sholat asar, jadi setelah sholat asar nggak ada sholat sunah lainnya gitu segala macam, langsung dikodok setelah sholat tersebut gitu, setelah sholat yang dimasukin tersebut gitu. Oke. Nah itu pertama kan kita terikat dengan apa namanya, ini sholat-sholat yang nggak ada uzur ya, sholat yang terlewatkan ya, sholat yang lupaan atau misalkan kelewatin itu tanpa uzur. Oke, itu langsung. Jadi kalau misalkan kelewatan sholat asar, habis itu udah masuk waktu sholat maghrib terlebih dahulu. Setelah sholat maghrib itu diwajibkan atas dia langsung mengqadha sholat asarnya, gitu, mengganti sholat sebelumnya sholat asarnya, kayak gitu. Jadi tanpa ada sholat sunnah setelah maghrib lagi, jadi langsung sholat apa namanya, langsung sholat asar yang dulu ditinggalin ya, udah dilewatin ya. Oke, gitu. Yang pertama. Nah, ada juga di sini dilanjutin lagi. Wala yajuzul ishtighalu bin nawafili wa ghairiha hatta tuqda gitu. Dan tidak boleh ya, dan tidak dianjurkan gitu untuk beristighol. Istighol itu maksudnya menyibukkan diri atau um, istighol itu menyibukkan diri atau melakukan pekerjaan gitu kan selain qadha sholat tersebut. Oke. Bin nawafil itu masuknya sholat-sholat sunnah wa ghairiha hatta tuqda, atau sholat-sholat yang lainnya, atau misalkan ada sholat istisqa, ada sholat khusuf, atau sholat-sholat sunnah yang lainnya. Oke, nah ini konteksnya nawafil atau sholat-sholat sunnah. Jadi kalau semisal ya kayak tadi kasusnya kayak tadi, kalau misalkan sholat asarnya kelupaan udah masuk waktu sholat maghrib. Nah, setelah sholat, jadi masuk sholat maghrib terlebih dahulu, ya. Setelah sholat maghrib dilaksanakan. Jadi setelah sholat maghrib gak ada apa namanya, sholat sunnah. Jadi langsung mengqadha sholat yang sebelumnya dilewati, gitu. Contohnya sholat asar yang tadi. Oke, begitu. Oke. Jadi karena di sini diwajibkan atas orang yang melewati sholat tersebut tanpa uzur. Ingat ya, di sini pertama uzur syar'i, tanpa uzur syar'i. Nah, dan wajib mengkodoknya itu secara langsung. Jadi nggak ada apa namanya, leha-leha dulu, nggak ada sholat-sholat, malah bahkan sholat-sholat sunnah aja itu dikesampingkan. Jadi wajib langsung itu untuk mengkodok sholatnya. Begitu. Oke, ini yang pertama. Sip. Oke, yang kedua. Nah, yang tadi kan kita udah bahas nih. Yang tadi kan kita terikat dengan apa namanya, syaratnya itu tanpa uzur ya. Jadi kalau sholat yang dilewati itu gak ada uzur syar'i gitu. Ya udah kayak mungkin lagi mabar gitu kan. Login, 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 pusreng, 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 pusreng. Nah, kayak gitu. Nggak sholat, kayak gitu. Pusreng, 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 pusreng. Asar lupa, kayak gitu. Oke, yang kayak gitu pertama contohnya, kayak gitu. Contoh aja kan kayak gitu kan, tanpa unsur kelupaan kayak gitu. Oke, kedua. Nah, yang kedua nih, shalawatul fatihah bi'uzrin yajibu qada'uha. Oke, yang kedua. Nah, di sini ada eh, sholat-sholat yang ditinggalkan. Yang tadi kan pertama kita udah apa namanya, kita udah menjelaskan.
Kalau misalkan itu yang nggak yang tanpa uzur syar'i ya. Dan yang kedua ada yang sekarang kalau nggak pakai uzur syar'i berarti ada yang uzur syar'i. Oke, contohnya gimana sih uzur-uzur syar'i kayak gitu? Contohnya musafir dalam perjalanan, misalkan kayak gitu. Tapi yang disengajain ya, kalau musafir dalam perjalanan macet berjam-jam dan nggak ketemu masjid di perjalanannya kayak gitu. Oke. Atau contohnya lagi misalkan ada di gurun pasir, di tengah-tengah gurun pasir dan nggak menemukan sama sekali satupun kayak gitu kan. Atau misalkan lagi sakit kayak gitu. Contohnya kayak gitu lah. Contohnya lagi sakit atau lagi dalam keadaan yang tidak bisa untuk kita melakukan ibadah. Misalkan dalam keadaan peperangan kayak gitu ya. Oke. Tapi kan nggak relevan zaman sekarang ya. Kayak gitu. Ya mungkin kalau zaman dulu kan kayak masalahnya dalam perang kayak gitu kan. Dalam perang dalam musuh kayak gitu kan. Yang kita sulit untuk kita untuk beribadah misalnya gitu. Tapi yang uzur ya, uzur syar'i ya, uzur yang harus benar-benar masuk nalar ya, masuk akal lah bahasanya. Dan jangan yang ada dibuat-buat. Nah, biasa kan orang-orang zaman sekarang kayak gitu kan. Orang-orang membuat-buat aja uzur-uzur syar'i gitu kan ya. Orang-orang membuat uzur syar'i tanpa ada ketentuannya gitu. Tanpa ada ketentuan eh uzurnya itu kayak gimana gitu. Jadi orang-orang buat kayak misalkan, gue lagi kayak gini kok, misalkan gue lagi mudik kok segala macam. Nggak apa-apa dong gue nggak puasa, nggak apa-apa dong gue nggak sholat gitu. Bukan kayak gitu, Pak. Kalau misalkan emang benar-benar nggak ada dan nggak mengharus dan nggak memungkinkan kita untuk sholat, nggak memungkinkan untuk beribadah, itu baru diperbolehkan kayak gitu. Yang kedua ada sholawatul faita bi udhrin. Oke, di sini bi udhrin yajibu qada'uha, tetap ya diwajibkan untuk dia walaupun dia pakai uzur ya. Ingat yang pakai uzur aja itu wajib diqadha, apalagi yang nggak ada uzurnya. Apalagi yang nggak ada uzurnya, apalagi dilewatin secara sengaja mungkin ya kayak gitu. Astagfirullahaladzim, nauzubillah min zalik gitu kan. Jadi kalau misalkan sholawatul faita bi udhrin yajibu qada'uha, oke. Sholat ya dilewatin dengan uzur yajibu qada'uha, ya tetap wajib untuk di atas dia untuk mengkodok sholatnya. Walakin oke dari sini tapi ada khususannya, bukan khususan sih, ya mungkin berbeda dengan orang yang nggak tanpa uzur syar'i gitu ya. Tanpa uzur syar'i, kalau pakai yang uzur syar'i itu diwajibkan atas dia, ingat ya, dia atas dia langsung ya, langsung sholat ya setelah sholat tersebut gitu sebenarnya. Jadi nggak ada istighol 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 gitu, atau menyibukkan diri atau menambah-nambah sholat-sholat dulu. Misalkan ketinggalan sholat subuh misalkan kayak gitu, sholat subuhnya udah masuk waktu syuruk misalkan kayak gitu, habis itu dia mau kalau kayak dia habis itu pengen masuk waktu apa, masuk waktu zuhur, sholat ini dulu lah, sholat sunnah zuhur dulu lah, sholat dulu. Nah itu bedanya kalau misalkan itu tanpa uzur. Tapi kalau misalkan yang ada uzur itu boleh kayak gitu segala macam. Contoh case-nya kayak tadi, kalau misalkan sholat asar ketinggalan nih, masuk waktu sholat maghrib. Nah, jadi setelah sholat maghrib itu masih diperbolehkan untuk apa? Untuk sholat sunnah ba'diyah atau sholat sunnah ba'da sholat maghrib gitu. Boleh yang ada uzur syar'inya gitu. Oke, paham ya teman-teman? Jelas ya teman-teman ya? Sip. Oke, untuk yang pertama dan yang kedua. Nah, di situ. Oke, sekarang yang ketiga. Jadi ada hukum lagi nih. Jadi ada hukum baru lagi nih. Bukan hukum baru juga sih. Jadi ada disunahkan lah. Disunahkan. Eh, disunahkan. Sebentar. Ya. Wa yundabu tartibu fi qada'il fawaiti bi udhrin. Nah, aku baca teksnya dulu ya. Wa yajibu tartibu fi qada'il fawaiti bi ghairi udhrin. Oke. Lanjut. Wa yajibu taqdimul fa'it bi ghairi udhrin ala al fa'itati bi udhrin. Oke. Oke, yang ini, kalau yang ini udah ini apa ya? Udah jelas ya. Kalau yang udah jelas ya. Jadi misalkan ini nih contohnya, ini fawaid, fawaid. Nah, di sini disunahkan atau disunahkan ya kalau misalkan untuk tartib, untuk berurutan. Fi il fawaid bi udhrin. Nah, di sini maksudnya kenapa sih berurutan? Maksudnya berurutan apa sih? Berurutan dalam menjalankan sholatnya, mengqadha sholatnya, kayak gitu maksud.
Kalau sholat ya ingat emang kalau sholat yang udah terlewati, misalkan udah isya nih, misalkan waktu sholat isya nih kayak gitu segala macam. Jadi kalau orang yang dia misalkan perang nih, ada perang misalkan ya, kita bayangin perang aja lah dari subuh sampai maghrib misalkan kayak gitu ya, perang berkecamuk depan gedung DPR misalkan kayak gitu. Nah kayak gitu nih, nggak sempet sholat nih, lupa sholat gitu segala macam kayak gitu yang dapat tertib. Ah, di sini kalau misalkan orang yang ada uzurnya di situ kan, jadi disunahkan dalam dia untuk tertib atau berurutan dalam mengerjakan sholat-sholat yang udah dilewatinya, mengkodok sholatnya. Karena di sini sebutnya fawaid. Fawaid berarti banyak nih. Jadi banyak nih orang yang ninggalin, bukan banyak yang apa namanya sholatnya dia yang ditinggalin gitu loh bahasanya kayak gitu. Banyak kan sholatnya ditinggalin. Nah, kayak gitu ini berarti disunahkan untuk berurutan. Misalkan kita berurutan, misalkan tadi contoh kasusnya lagi berperang misalkan ya, dari waktu subuh sampai waktu maghrib, misalkan kayak gitu, dan nggak mengerjakan sholat gitu kan, karena uzur kan, karena perang gitu kan, jadi karena perang, jadi itu disunahkan untuk orang yang ada uzurnya untuk mentartib. Mentartib atau apa? Untuk berurutan dari kerjainnya subuh dulu, kerjainnya zuhur dulu, kerjainnya asar dulu. Nah, itu tapi disunahkan aja, tapi nggak diwajibin. Boleh kok kalau misalnya kerjainnya maghrib dulu boleh, isya dulu boleh, atau subuhnya terakhir boleh, atau zuhurnya terakhir atau asar terakhir boleh. Nah, itu contohnya untuk yang ada uzur ya, ingat ya. Ini untuk yang ada uzur itu disunahkan ya, tapi nggak diwajibkan. Dan yang kedua, yang diwajibkan itu siapa aja sih gitu kan? Yang diwajibkan untuk dia tertib atau berurutan dalam mengkodok sholat-sholatnya yang sudah ditinggalkan itu bagi orang-orang yang mokel atas sholatnya kayak gitu, atau orang yang nggak mengerjakan sholatnya tapi tanpa uzur syar'i kayak gitu loh bahasanya, jadi harus diwajibkan atas dia. Jadi misalnya tidur dari subuh sampai maghrib sampai buka puasa, ngeskip tuh, ngeskip ngeskip zuhur, asar, maghrib gitu loh segala macam, langsung bangun isya begitu kan, bangun capean kali ya, atau ketiduran kali ya, atau mungkin ditidurin aja gitu kali ya mungkin. Nah itu diwajibkan atas dia orang. Ah, padahal kan bisa bangun ya. Nah diwajibkan atas dia itu, atau bikin bigoir uzrin. Kalau bigoir uzrin itu jangan tidur deh. Kalau tidur kan mungkin apa ya, rufian umati ya kayak gitu ya. Jadi perkara-perkara yang bisa di apa ya, terbebas dari inilah, dari dosa ya kayak gitu, karena tertidur dan secara tidak sadar gitu kan ya. Tapi kalau misalkan yang tanpa uzur yang kita tahu, kalau misalnya kita lagi ngobrol, lagi nongkrong gitu segala macem kayak gitu. Nah, lagi nongkrong nih dari subuh sampai maghrib kayak gitu kan, gitu. Sebenarnya kan bisa sholat tapi nggak sholat kayak gitu kan. Nah itu harus dikodok sholatnya, sholat yang ditinggalin ya, tapi harus tartib, harus berurutan kayak gitu. Ingat ya, yang ini harus berurutan, nggak boleh ngasal. Jadi tata sholatnya, jadi kalau misalkan nongkrong dari subuh sampai isya misalkan ya, jadi jangan kerjain maghrib dulu, jadi kerjainnya subuh dulu, wajib atas dia kerjainnya subuh dulu, zuhur habis itu asar dulu kayak gitu. Jadi wajib atas dia untuk mentartib, untuk berurutan dalam mengerjakan sholat-sholat yang ditinggalkannya kayak gitu. Oke, selanjutnya di koma selanjutnya ada wajib taqdimul fa'ita bi ghairi udhrin 'alal fa'itati bi udhrin. Oke, oke, ini fa'ita di sini adalah ismul fa'il, berarti fa'ita ismul fa'il, berarti ini kembali kepada ah, yang ditinggalkannya ya, berarti maksudnya sholat yang ditinggalkannya, apa namanya, orang yang meninggalkan sholat ya, orang yang meninggalkan sholat, karena dia fa'il ya di sini ya, di sini fa'il tuh dia berarti berarti orang yang dimasukkan bagi siapa ya, bagi siapa orang-orangnya. Nah ini udah jelas ya di sini ya. Ini udah jelas karena ini dirangkum ya, dirangkum di paragraf, di teks akhir di sini gitu kan ya. Jadi mendahulukan untuk apa namanya, wajib untuk mendahului orang, apa namanya, didahulukan lah pokoknya, diharuskan dan diwajibkan itu orang-orang yang ketinggalan, apa namanya, yang meninggalkan sholat ya, meninggalkan sholat itu yang tanpa uzur, dibanding orang yang meninggalkan sholat
dengan uzur. Itu udah jelas lah ya. Yang tadi kita udah ngejelasin ya dari saat apa namanya golongan dari satu ke dua yang ada uzur dan yang nggak pakai nggak tanpa uzur syar'i gitu loh biasanya. Itu udah jelas kayak gitu. Oke, lanjut ke baris berikutnya di sini. Dan di sini ada eh, teks lagi, baru lagi nih. Oke. Idza fatatis sholatu bi ghairi udhrin. Nah, oke kita pelan-pelan ya. Idza fatatis sholatu bi ghairi udhrin. Idza fatatis sholatu bi ghairi udhrin. Jadi kalau misalkan oh, yang meninggalkan sholat, oke, tanpa uzur. Tanpa uzur ini katanya tanpa uzur. Oke, tanpa uzur. Tanpa uzur. Berarti kayak gini tata cara sholatnya, tata cara sholat yang ada uzurnya, tapi tanpa uzurnya itu beda. Nah, tapi sekarang ini nggak pakai uzur ya, tanpa uzur syar'i ini. Nah, ya gimana sih cara mengkodonya kayak gitu. Nah, di sini dijelasin kaifiahnya atau tata caranya kayak gitu. Wajib taqdimuha, lanjut ya. Wajib taqdimuha alal hadiroh. Jadi wajib atas dia didahulukan ya sholat yang apa sholat yang ditinggalinnya kayak gitu. Berarti kayak gini. Contohnya misalkan ketinggalan sholat zuhur udah masuk waktu sholat asar, dikerjainnya sholat zuhur dulu gitu karena waktu sholat asar gitu masih banyak lah bahasanya masih banyak. Misalkan waktu sholat asar jam setengah empat misalkan. Sholat zuhurnya ketinggalan masuk waktu sholat asar. Jadi jam setengah empat itu setelah azan asar ya berarti udah masuk waktu sholat asar ya. Nah itu apa namanya diwajibkan atas dia orang yang tanpa uzur ya. Ingat ya di sini. Ini tata cara sholat kodok yang mengkodok sholat orang yang meninggalkan sholat itu tanpa uzur itu tata cara sholatnya kayak gitu berarti harus mengkodok sholatnya yang ditinggalin terlebih dahulu baru setelah itu mengerjakan sholat yang ada di waktu tersebut contohnya masuk sholat zuhur ketinggalan waktu sholat asar udah masuk waktu sholat asar jam setengah empat itu kerjanya sholat zuhur dulu baru habis itu mengerjakan sholat asar karena di sini kita jelas oke yang pertama kita jelas jadi sholat yang ditinggalin ya kodok sholat kodok yang ditinggalin yang tanpa uzur syar'i itu wajib atas dia mengkodonya harus dengan secara langsung alal faur ya oke ya harus secara langsung kayak gitu wajib takdimuha alal hadiroh kayak gitu oke berarti tanpa uzur ya yang orang yang tanpa uzur berarti kayak gitu eh harus didahulukan berarti didahulukan sholat yang wajib atas dia untuk mengkodonya kayak gitu misalkan oke ada jelas ini ya oke. Nah, di sini ada pengecualian illa idza khasyiya fawatal waqtil hadirah. Kecuali. Nah, di pengecualian kalau misalkan si orang yang pengen mengqadha sholat tersebut itu takut akan waktu sholat yang sedang ada di waktu tersebut. Atau yang tadi contohnya tadi case yang tadi itu waktu sholat asarnya itu tertinggal lagi gitu. Jadi boleh nggak apa-apa kalau misalkan udah jam 6 jam setengah 6 lah kayak gitu segala macam. Nah itu kalau udah deket-deket waktu maghrib tuh kan ya, udah deket waktu maghrib. Nah dia nggak apa-apa kalau misalkan sholat asar terlebih dahulu, ya dia sholat asar terlebih dahulu, baru sholat zuhur kayak gitu loh bahasanya. Soalnya kenapa? Soalnya karena Islam agama yang rohmah bahasa gitu. Tapi bukan berarti karena atas kerohmahannya tersebut itu membuat kita tuh berleha dalam ibadah. Itu membuat kita tuh menjadi celah buat kita kayak gitu. Nah, Islam tuh mengajarkan rohmahnya kasih sayangnya tuh berada di sini dalam ibadahnya salah satunya kayak gitu. Nah, karena Islam kayak gitu kan memudahkan kita dalam mengerjakan ibadah-ibadah kayak gitu kan. Jadi kan kalau misalkan masa kalau udah jam setengah 6 kalau misalkan kita biasanya kalau sholat kan misalkan 10 menit lah sekali sholat 10 menit misalkan kayak gitu. Nah, kalau misalkan setengah 6 jam 17.45 lah bahasa kayak gitu. Nah, tapi kita mendahulukan nih. Kita mendahulukan sholat yang mengkodok yang kita haruskan kodok itu jadi sholat zuhur misalkan kayak gitu. Kita sholat zuhur di setengah jam 17.45 lah. Jadi tiba-tiba habis kita mengkodok sholat zuhur tersebut masuk waktu azan maghrib. Nah kayak gitu double kill jadinya kan kayak gitu kan. Jadinya dua-duanya kodok dong masuknya kayak gitu kan. Nah makanya
Islam itu mengajarkan apa namanya kemudahannya rukhsahnya di sini itu nggak apa-apa kalau misalkan jam 17.45. Tapi bukan berarti kita dapat mengkodo seenaknya juga ya, karena itulah bahasanya. Karena ada hukum di sini kayak gitu kan, bukan berarti itu kita boleh. Karena gitu, karena kita diwajibkan atas kita untuk sholat 5 waktu pada waktunya, Pet, bukan bini mana pada pet? Bini pet. akhir waktunya kayak gitu. Sip. Oke. Untuk sesi tanya jawab nanti ya di akhir ya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya. Selanjutnya, oke, di sini apa namanya? Sebenarnya sudah selesai kita di bab kodo ini. Nah, cukup kayak gitu. Oke, di sini ingat ya. Di sini kenapa kita ada bab kodo sholat sih di fikih? Karena bukan berarti eh, karena ini menjadi subbab fikih loh sebenarnya. Karena berarti ada case-nya, ada kasusnya. Kasusnya itu ada kayak gitu. Misalnya mengkodo sholat itu berarti ada kasusnya. Makanya dimasukin ke dalam kitab fikih ini. Bukan kita berarti kita diboleh-boleh-bolehin aja kayak gitu segala macam kayak gitu. Bukan berarti kita soal 5 waktu nggak apa-apa, kode-kode terus kayak gitu. Nah kan nggak kayak gitu juga kan ya bahasanya kan gitu. Soalnya kalau anak-anak zaman sekarang kan kayak gitu, dia tuh membalikan fakta sukanya kan kayak gitu kan. Suka mencari celah dalam agama kayak gitu loh bahasanya. Nah, tapi bukan berarti apa namanya eh kita tuh apa namanya boleh leha atau misalkan hmm, lama-lama delay-delay lah soalnya kayak ntar dulu lah soalnya kayak gitu gitu loh, segala macam begitu. Sip, itu untuk bab kodo sholat. Oke, itu tersebut mungkin itu yang di bab kodo sholat. Oke, mau dilanjut apa mau ditanya jawab dulu apa gimana kayak gitu, soalnya habis setelah ini aku pengen ngejelasin bab baru sih sebenarnya kayak gitu. Bagaimana teman-teman? Kayak pertanyaan dulu boleh deh, Pet. Dua, tiga pertanyaan deh. Boleh. Ya, Banyak banget ini ya kode-kode sholat nih. Mohan Resen Algi ya Oh, ini. Langsung Ki. Mohan ini siapa sih? Ya, Pet. Moch, Moch. em, Moch. Oke, ya ya gimana izin gimana tanya. gimana. Sebenarnya malu sih anak VK nanya kena VK lagi gitu ya. Berarti kelihatan dulu nggak benar apa kolahnya. Cuman Bagus. gini Pet. Eh, ini serius ya. Soalnya dulu nih kalau misalkan lagi ujian itu nanya ke Kopet, Pet ini gimana ya? Kalau misalkan ketentuan gini gini gini, dikiranya bercanda gitu kan, nanya-nanya karena VK lagi. Sekarang nih gue bener bener nanya nih Pet. Gak tahu nih soalnya nih. Aman Nah, aman aman. tadi kan udah sempat dijelasin ya terkait sholat sunnah tuh nggak bisa dikodok. Soalnya kan ya itu nggak wajib gitu ya. Jadi ketika nggak dilakuin pun ya nggak usah dikodok lagi. Cuman in case kayak gini, Pet. Kan sekarang di bulan Ramadan tuh ada yang namanya sholat taraweh. Nah, misalkan pas waktu di hari pertama sholat taraweh, aneh lupa nih ya nggak sholat taraweh gitu. Dan besoknya pengen mengkodok sholat taraweh. Sebenarnya kan nggak wajib ya. Cuman kayak wah ini sholat taraweh itu cuma bisa dilakuin pas waktu lagi Ramadan doang. Makanya kayak kalau misalkan ya emang dari kitanya pengen taraweh aja gitu, ngekodo yang kemarin, kira-kira boleh nggak? Itu yang pertama. Nah, sama yang kedua, kalau misalkan orang-orang yang dulunya sering maksiat nih, jadi dulunya sering ninggalin sholat gitu kan, dan dia pengen mengkodo sholatnya. Soalnya ada juga cerita dari teman saya, dia em, nggak sholat sampai ya hampir 2 bulan 3 bulan lebih, dan akhirnya dia mengkodo sholat-sholat dalam 3 bulan kemarin itu dalam satu malam 100 rakaat lebih lah gitu, sampai lututnya juga lecet. Nah, itu kalau misalnya kayak gitu gimana? Kira-kira boleh nggak, Pet? Yang ketiga, nah, misalkan kita juga pengen ngekodo. Kalau tadi kan sempat dijelasin, misalkan antara sholat asar sama sholat maghrib, dan sholat asarnya itu udah mepet ke sholat maghrib gitu ya, sekitar 5 menit atau 10 menitan kurang. Jadi dibolehkan dikasih rukhsah, kita tuh ya udah nggak usah sholat asar dulu, sholat maghrib dulu aja, habis itu habis sholat maghrib baru sholat asar gitu ya, Pet. Nah, cuman kasusnya gini, kalau misalkan kita baru keingetan nih, lupa nggak sholat isya, dan itu waktunya setelah sholat subuh. Sedangkan kan, kalau misalkan setelah sholat subuh, la sholat ada sholat subuh ya. Ada ketentuan kayak gitu ya, Pete? Nah, itu misalkan gimana? Kalau misalkan habis sholat subuh, kan waktunya tuh namanya antara dua tanuk setan atau apa ya? Pokoknya nggak boleh sholat kan habis sholat subuh langsung. Makanya untuk mengkodok sholat isyanya, apakah harus nunggu dulu nanti jam 9 pas sholat duha, apa gimana? Gitu, Pet. Dapat kan ya tadi 3 poin pertanyaannya? Dapat. Oke, Sikat, Pet, Oke makasih ya, oke Pet. oke. langsung. Oke, ini pertanyaannya unik ya. Di zaman sekarang emang ditemukan ya soal-soal 100 rakaat kayak gitu ya emang. Jamaah Beneran super. ada ternyata yang.
Oke, ini sih apa namanya untuk yang jawaban pertama, yang tadi sholat apakah boleh nggak sih? Nah sekarang kan apalagi bulan Ramadan ya bahasa kayak gitu kan. Gimana sih kalau kita pengen apa namanya mengqadha sholat sunnah? Ingat ya karena di sini apa namanya sebenarnya dalam dalam kaidahnya sebenarnya tarawih itu karena mungkin kita kesannya kayak agak sayang gitu ya mungkin ya tarawihnya udah ketinggalan gitu segala macam. Nah, kalau misalkan, kita kan setiap tarawih ya pada umumnya 8 rakaat berarti ya, kayak gitu ya, untuk pertanyaan pertama. Kan setiap kita tarawih 8 rakaat ya. Jadi kalau misalkan di malam ya pertama mungkin kan kita kelewatan sholat tarawihnya gitu dan kita mengerjakan itu di malam berikutnya ya gitu ya. Berarti tarawihnya 2 kali jatuhnya ya kan, kayak gitu kan. Tarawihnya 2 kali karena kita bahasanya bahasanya mengkodok sholat sunnah tarawih yang kemarin kita lewatin. Nah, nanti insya Allah kalau misalkan sebenarnya boleh apa enggaknya, boleh-boleh aja. Karena ini konteksnya sholat sunnah, ingat ya. Sholat sunnah, apalagi bulan Ramadan, yang dikerjakan secara terus-menerus, insya Allah adalah pahalanya, insya Allah lah bahasa kayak gitu. Karena sholat sunnah juga kan, karena kan sunnahnya bulan Ramadan, kita memperbanyak ibadah-ibadah sunnah kan, kayak gitu segala macam. Nah, jadi kalau misalkan nanti, apa ya, wallahu alam, dihitung ya. Kalau misalkan ente nih Moch kayak gitu kan, apa namanya, bulan depan apa namanya, hari-hari berikutnya itu sholat tarawihnya berarti 16 rakaat ya, berarti kayak gitu kan ya. Jadi pas 8 rakaat sholat tarawih hari itu dan 8 rakaat lagi itu tarawih yang kedua. Ya kan tarawih yang kemarin berarti kan. Nah, tapi berarti itu dihitungnya itu bukan tarawih qadha kayak gitu. Karena yang namanya tarawih itu enggak ada namanya qadha. Tapi nanti jatuhnya qiyamul lail gitu kan. Jadi jatuhnya adalah qiyam al-lail. Oke. Ibadah pada malam hari pada bulan Ramadan. Tapi boleh-boleh aja sah saja. Karena nggak ada salahnya perbanyak ibadah sunnah di bulan Ramadan. Kecuali tanpa ada sebab ya kayak gitu ya misalkan ya. Nah, kalau misalkan di luar bulan Ramadan gimana kan nggak ada tarawih. Kalau misalkan di luar bulan Ramadan pengen nambah-nambahin sholat-sholat sunnah ya. Tapi kalau misalkan di luar bulan Ramadan itu harus ada konteksnya sholat sunnahnya ya. Ingat ya. Gak ada kita asal mengerjakan syariat-syariat kayak gitu kan ya. Nanti jatuhnya nanti malah bid'ah loh kayak gitu kan. Jadi kita asal mengerjakan sholat-sholat aja kayak gitu kan enggak kan kayak gitu kan. Harus ada apa namanya niatnya dulu. Ini sholat sunnah apa gitu. Tapi kalau misalkan ini di bulan Ramadan nanti jatuhnya ke arah qiyamul lail gitu loh bahasanya. Dan qiyamul lail kan itu juga apa namanya sunnahnya untuk istighfar ya bahasanya memperbanyak ibadah-ibadah sunnah kayak gitu baik sholat gitu ya wallahu alam bisawab. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, oke. Yang pertanyaan kedua itu gimana sih apa namanya kalau misalkan ada kodo apa namanya pelaku dosa besar ya mantan pelaku dosa besar lah ya kayak gitu mantan pelaku dosa besar yang ingin mengkodo sholatnya berpuluh-puluh tahun yang lalu berbulan-bulan yang lalu bertahun-tahun yang lalu kayak gitu kan. Nah, itu langsung 100 rakaat atau kayak gimana sih begitu. Gitu loh. Nah, yang pertama, si pelakunya ini, ya mana pelakunya ini ingin bertaubat, itu apakah dia masih ingat berapa kali sholat yang ditinggalkan, kayak gitu. Soalnya kebanyakan orang yang apa namanya bertaubat, orang yang apa namanya yang ingin hijrah yang itu segala macam gitu kan. Dia cukup dengan bertaubat, cukup dengan apa namanya dengan dia memohon ampun kepada Allah taubatan nasuha insyaallah afallahu amma qad salaf gitu kan insyaallah Allah akan memaafkannya dosa-dosa yang terdahulu terlampaui kayak gitu kan kayak di Al-Qur'an kan kayak gitu kan bahasanya. Nah tapi kalau misalkan dia ingat sholat yang ditinggalkan dia lebih bagus lagi kayak gitu kan ya berarti dia tapi secara ini berarti udah ada niatan gitu loh untuk berhijrah. Nah, dia untuk mengqadha sholatnya langsung 100 rakaat kayak gitu ya berarti. Apakah dia menghitung sholatnya apa namanya, dia kali berapa ya misalkan sehari, 5 waktu nih misalkan. Gue 2 bulan nih 2 bulan 60 hari, berarti 60 kali 5 nih. 60 kali 5 300 sholat berarti gue tinggalin. Mungkin kayak gitu kali ya. 300 sholat dia mengerjakan kayak gitu kan. Nah, tapi untuk apa namanya, untuk memudahkan, untuk keringanan atau misalkan karena,
kita juga maafkan karena mungkin ya gitu ya, karena dia ingin berhijrah lagi, karena kita di dalam agama kita kan juga apa namanya gak mempersulit untuk orang Islam ya untuk masuk ke ke agama kita, karena hidayah kita aja kan gak mempersulit kita kan ya. Bahkan para pelaku dosa besar kan juga apa namanya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a kan, insya Allah kan kayak gitu kan. Allah memaafkan atas dosa-dosa hambanya kayak gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya cukup dengan taubat nasuha itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan dengan sholat qadha, kalau misalkan dia ingat pun kayak gitu kan, insya Allah juga akan dimaafkan gitu. Karena taubat itu berasal datangnya dari mana aja. Hidayah itu datangnya dari mana aja kayak gitu kan. Bagi para pelaku dosa besar gitu kan. Karena apa ya? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar gitu kan. Karena kalau misalkan sholatnya benar, karena kalau misalkan kita sholat, insya Allah kita dapat terhindar dari perkara-perkara yang fahish, perkara-perkara yang buruk, dan mungkar, perkara yang jelek kayak gitu kan, perkara yang aku dosa kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk case-nya dari ideal gitu, sebenarnya cukup dengan bertaubat saja, cukup dengan taubat nasuha, cukup dengan apa namanya, mohon ampun dengan sebaik-baiknya pada Allah gitu kan ya, dan tidak mengulangi dosa-dosanya, dan tidak apa namanya, tidak meninggalkan sholat secara sengaja kayak gitu, tuh cukup kayak gitu. Untuk perkara boleh apa enggaknya, boleh-boleh aja, sah-sah aja. Nah, tapi kalau misalkan untuk urusan apa namanya, ajarnya atau balasan dari Allahnya itu wallahu a'lam, karena Allah sendiri yang tahu niat niat manusia kayak gitu. Karena perkara sholat-sholat ini kan kebanyakan kan banyak juga kan orang sholat yang banyak sholat, sering sholat kayak gitu kan, yang nauzubillah min zalik, orang yang perilaku rajin ibadah kan, tapi kan di akhir dia pas ditimbang ternyata amalan baiknya itu sedikit dibanding amalan buruknya kayak gitu kan. Kayak gitu. Karena semua perkara urusan itu kembali kepada Allah. Karena gitu makanya kita dianjurkan untuk berdoa terus kan, apalagi di akhir Ramadan ini, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna kayak gitu kan ya. Jadi kita apa namanya, mungkin dari kita semua termasuk saya aneh sendiri kayak gitu kan. Nah, kita nggak terlalu percaya diri, atau misalnya kita udah mungkin khusyuk tapi bisa jadi amal ibadah kita nggak tahu apa yang diterima kita di sisi Allah. Kita nggak tahu amalan kita apa nanti yang bakal bikin kita masuk surga kayak gitu kan. Banyaklah perkara-perkaranya kayak gitu. Terus yang ketiga, pertanyaan ketiga itu apa tadi? Mau ulang? Aku lupa. Pertanyaan ketiga. Pengen ngodok sholat nih, cuman waktu dia ingat buat ngekodonya tuh waktu-waktu yang dilarang buat sholat juga, kayak mungkin habis Oh sholat iya iya asar, iya. habis sholat subuh gitu. Habis sholat asar atau habis sholat subuh ya. Oke, sip. Nah, waktu-waktu sholat yang dilarang. Nah, karena ini konteksnya. Nah, kembali lagi kita melihat ke arah orang yang pengen mengqadha sholat tersebut, itu dia meninggalkan sholatnya itu apakah ada uzur kah atau nggak ada uzur. Kembali lagi kita ke bab sebelumnya gitu. Kalau misalkan orang sholatnya nggak tanpa uzur, even waktu dilarang pun, atau bukan waktu dilarang ya, waktu makruh mungkin ya bahasanya ya, bukan waktu dilarangnya, waktu makruh ya. Nah, waktu makruh untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan sholat tersebut gitu kan, itu wajib dilaksanakannya sholat yang harus dikodok tersebut kalau itu tanpa uzur gitu segala macam. Ya kayak contoh misalkan sholat subuh kayak gitu kan, lupa sholat isya kan kemarin gitu bahasanya, ketiduran, atau apa kalau misalkan tanpa uzur, atau misalkan habis nongkrong habis subuh lupa sholat isya kayak gitu kan, itu harus mengkodok sholat isyanya langsung sebelum sholat subuh gitu. Sebelum sholat subuhnya dimulai langsung kayak gitu loh. Harus didahulukan terlebih dahulu sholat isyanya, baru sholat subuhnya kayak gitu. Itu lagi ya, kalau misalkan itu kembali ke konteks lagi kayak gitu, kembali ke konteks lagi much. Oke. Tapi kalau misalkan tak ada uzurnya kayak gitu kan, kalau misalkan ada uzurnya itu boleh agak sedikit renggang kayak gitu. Ada space boleh kayak gitu. Misalkan pada setelah waktu-waktu dimakruhkan tersebut, atau misalkan setelah waktu syuruk mungkin kayak gitu kan, setelah subuh kayak gitu loh mas. Oke, mungkin itu cukup Gi. Much itu sih. Oh ya, makasih banyak ya Pet atas jawabannya. Cuman kalau boleh ya, sebenarnya gue gak mau jadi public enemy sih. Cuman satu lagi nih penasaran, boleh nggak sih buat nanya lagi? Sesi berikutnya. Boleh. Ngantri nih. Ya udah ya udah. Ya makasih ya. Jalannya, Gi. Ngantri. Oke. Oke. Ada dua nih, Pet. Sebelum lanjut materi ya. Pertama dari Oke. Rofiul Iza.
Katanya sholat kafarat di Jumat terakhir Ramadan ya Bang? Ada ya? Sholat kafarat itu gimana tuh? Di Rofiliza. Iya. Sholat kafarot di Jumat terakhir Ramadan. Banyak Nggak banget jadi itu. itu saya skip skip. Sebentar, ini ada aja nih sholat kafarot di Jumat terakhir. Ini konteksnya mungkin orang-orang yang kena SPT mungkin ya, kafarot ya. Bisa-bisanya dia pakai statement itu. Nggak ada Lanjut. ini nggak ada babnya. Kita lanjut aja lanjut. Yang Oke, berikutnya, kalau ini kalau lupa udah sholat atau belum, sementara sudah lewat waktunya, bagaimana Stad? kalau lupa udah sholat atau belum, sementara sudah lewat waktunya, bagaimana Ustadz? Dikerjakan sholatnya, kayak gitu. Karena kalau misalkan ente yakin ente sudah sholat itu nggak bakal menghilangkan keraguan ente, gitu. Tapi kalau misalkan ente lupa, berarti dikerjakan sholatnya. Jadi ente masuknya ke kodok juga gitu loh. Karena al yakin lah ya zulu bisyak kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya perkara-perkara yang yakin, nah ini salah satu kaidah fikih ya kayak gitu, kaidah fikih ya. Jadi kalau misalkan ente merasa yakin udah sholat apa belum, ya udah berarti nggak usah kodo. Tapi kalau misalkan ente lupa, nah konteksnya lupa nih. Kalau lupa, ini perkara-perkara Gen Z nih kayak gini, lupa terus kayak gitu segala macem, kayak gitu. Udah itu harus dikerjakan kodonya kayak gitu loh. Dikerjakan sholat kodonya ya, kayak gitu ya. Oke, Oke. gitu sih. Lebih kuat kalau udah sholat tapi bimbang. Tapi lebih kuat ke udah sholat tapi bimbang. Kalau masih bimbang tetap aja karena ente masih ragu gitu loh bahasanya. Ini bukan masalah persen-persenan ya, 60% gue udah sholat nih, 40% gue belum ini nih. Kayak gitu, ini bukan masalah persen-persenan. Kalau misalkan ente ragu-ragu kayak gitu kan, asyak gitu, atau ragu-ragu, itu 50-50 kayak gitu juga. Tapi kalau misalkan ente yakin 100% kayak gitu loh, yang namanya yakin, marotip, atau tingkatan-tingkatan yakin, keyakinan, itu kalau misalkan udah 100% ente yakin, itu baru boleh kalau misalkan ente itu apa namanya udah sholat berarti kayak gitu bahasanya. Tapi kalau misalkan ente lebih kuat kayak gitu kan, ini kayak dominan-dominan ya kan kayak gitu kan, ya kan ibadah kan bukan politik kan kayak gitu kan ya bahasanya, yang nggak bisa dinego-nego bahasa kayak gitu. Gitu. Mending sholat lagi ya Ustaz, tapi dosa nggak? Oke, ya sholat lah. Urusan dosa sama pahala itu urusan ente sama yang di atas kayak gitu. Oke, sudah dijawab ya. Lanjut, Pat. Lanjut ya, kita pembahasan ke bab berikutnya. Sip. Oke, kita lanjut ke bab berikutnya ya. Sebentar, kita share screen dulu. Sebentar ya. Oke. Mm-mm. Kelihatan kayak ini? Kelihatan kayak ini? Udah kelihatan. Kelihatan ya? Ya. Sebentar ya. Sebentar. Sebentar ya. Oke. Sebentar kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu di sini ada kitab. Oke. 343. Oke. Nah, ini yang berhubungan dengan kode-kode sholat nih, kayak gini nih. Oke. Ini yang berhubungan dengan kode sholat. Nah, itu adalah apa? Atau hukum hukum meninggalkan sholat. Nah, ini berhubungan dengan bab sholat ya. Bab qadha sholat ya, ingat ya, qadha sholat. Oke, hukum meninggalkan sholat. Oke, nah ini pasti banyak nih yang mempertanyakan nih. Nah, kayak gitu kan. Kalau sholat, berarti ini konteksnya gimana? Konteksnya adalah kalau sholat berarti, tapi kalau nggak dikodok. Ya, sholat tapi nggak dikodok. Berarti dia meninggalkan sholat. Namanya masuknya orang-orang yang meninggalkan sholat, bukan yang kelewatan, bukan yang kelupaan. Kalau kelupaan masih bisa dikodok, tapi ini orang udah meninggalkan sholat banget. Oke, lanjut ya, kita baca dulu nasnya, kita baca dulu teksnya baru aku jelasin. Hukmu tarikus sholah, hukmu tarikis sholah. Oke, yang pertama, nah di sini jelasin oleh musonif, oleh sang pengarang. Oke, yaitu langsung diulti nih, min akbaril kabair. Nah, gitu. Jadi salah satu dosa besar dari dosa-dosa besar kayak gitu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah berarti dosa-dosa besar kan banyak ya. Zina, mencopet, membunuh, menyolong, membegal. Itu salah satu dosa besar.
Nah, tapi musonif di sini dikuatkan lagi gitu segala macam. Salah satu dosa besar itu adalah meninggalkan sholat. Ya, meninggalkan sholat kayak gitu. Nah, berarti sudah setara sama zina, mencopet gitu dan segala macam kayak gitu dong. Iya kan ya? Nah, di sini diutik kayak gitu loh bahasanya. Karena ini masuk ke bab tarhib. Tarhib itu apa ya? Kayak bahasanya bukan menakut-nakuti sih, bahasanya untuk mengingatkan kita, untuk bikin kita aware gitu loh bahasanya, bikin kita aware kalau misalkan masalah sholat itu the most most important kayak gitu kan, sholat wajib gitu ya bahasanya kayak gitu. Oke, lanjut. Karena dia udah setara setara sama kabair-kabair yang lainnya, udah setara sama dosa-dosa besar yang lainnya meninggalkan sholat tersebut kayak gitu. Oke. Nah, di sini ada ayat dalil yang berbunyi fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Oke. Jadi artinya itu ada misalkan ini ceritanya nih kan di surat Maryam ya. Ceritanya ini orang yang udah di akhirat ya. Ini ceritanya ya kan soalnya ayat sebelumnya ini menjelaskan tentang eh, sifat orang mukmin ya. Kalau nggak salah ayatnya ulaika alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyina wa min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu ya itu kan sifat orang mukmin ya. Nah, itu apa namanya? Nasib orang mukmin nanti pas setelah di akhirat kelak kayak gitu. Lanjut setelah itu dijelaskan lagi oleh ayat berikutnya. Oke, itu setelah sifat-sifat apa setelah apa namanya cerita orang mukmin, setelah nasib orang mukmin nanti di akhirat kayak gimana jelasin orang-orang yang bersama kapal Nabi Nuh, keturunan Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Israel gitu segala macam yang telah kami beri petunjuk. Setelah itu dijelasin lagi di ayat berikutnya, wa fakhalafa min ba'dihim khalfun, dan setelah itu datanglah. Oke, setelah ya ini menjelaskan kan habis setelah dijelaskan sifat-sifat orang mukmin di situ gitu kan ya. Oke, datanglah fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Oke, jadi datanglah setelah mereka generasi-generasi mereka, orang-orang yang setelah diberi hidayah gitu segala macam gitu kan. Oke. Yang mengabaikan sholat. Adha'us sholata. Adha'us sholata. Sholata. Lebih. Oke, atau sholatah berarti orang mengabaikan sholat, dia meninggalkan sholat, dia menghilangkan sholat maksudnya kayak gitu kan, dia mengabaikan sholat. Oke, buat tabagus syahwat, oke, dan mengikuti hawa nafsu mereka belaka, mengikuti hawa nafsu mereka belaka gitu, fasaufa yalqauna ghayya, kayak mereka kelak akan dilemparkan kepada kesesatan yalqauna ghayya, atau yang dimaksud di sini adalah mereka kelak akan tersesat. Oke. Nah, di sini juga ada dalil yang fenomenal ya. Kenapa dalil fenomenal aku sebut sini? Karena ini dalil sering banyak kita dengar kayak gitu kan. Fawailul lil musallin, wail maka celakalah orang yang sholat kayak gitu kan. Kok orang sholat kok celaka kayak gitu segala macem. Nah, dijelasin lagi setelahnya berikutnya sifat orang-orang musallin, orang-orang sholat yang celaka nanti pas di akhirat apa, alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai akan sholatnya. Sahun, saha yusahu, itu kan, itu lalai. Oke. Nah, ini di hadis juga dijelasin bainar rojul wa bainal kufri tarkus sholat. Oke, maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah jadi di antara orang mukmin, rojul sini orang mukmin ya berarti ya kayak gitu kan. Rojul sini orang mukmin karena dia disandingkannya dengan orang kafir. Oke. Apa namanya? Batas pembeda antara orang mukmin dan orang kafir itu di mana? Apa batasannya? Apa bare minimumnya? Itu sholat ya, meninggalkan sholat kayak gitu. Oke, itu di hadis. Dan juga hadis bilang mataraka sholat laki Allah wa huwa alaihi khutban gitu kan. Barang siapa yang meninggalkan sholat nanti kelak di hari kiamat nanti pas bertemu Tuhannya, pas bertemu Allah itu Allah dalam keadaan marah besar. Allah dalam keadaan murka kayak gitu. Oke. Ada lagi hadis nih man taraka sholat muta'ammidan ahbatullahu amaluhu wa bari'at minhu dhimmatullah hatta yuraji'u lillahi azza wa jalla taubatan gitu kan.
Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja muta'ammidan, man taraka sholata muta'ammidan ahbatallahu amaluhu, dicabutlah amal-amalannya gitu segala macam. Sia-sia amalannya, dibuang sia-sia amalannya kayak gitu segala macam, amalan-amalan dia yang udah berinfak berzakat gitu. Kalau misalkan ente nggak sholat sia-sia ente kayak gitu. Wa bari'at minhu dhimmatullah. Oke, dan dilepaskanlah. Jadi ke apa namanya? Perlindungan Allah. Jadi nanti insya Allah nanti di hari kiamat nanti, di hari kelak nanti itu bakal ada perlindungan Allah, bakal ada naungan Allah untuk kita bagi orang-orang yang terpilih, orang-orang mukmin yang terpilih. Tapi memang orang yang meninggalkan sholat itu dilepaslah perlindungan Allah bagi ke orang mukmin gitu, karena dia meninggalkan sholat sampai dia hatta yuraja Allah lillahi azza wa jalla taubatan, sampai dia itu kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha. Oke, mungkin banyak sekali ya hadis-hadis yang menerangkan tentang apa namanya bahayanya meninggalkan sholat. Atau banyak juga ayat-ayat yang menerangkan tentang bahayanya meninggalkan sholat. Oke, nah yang kedua, yang selanjutnya ya, jadi ada dua keadaan, ada dua kondisi orang ketika meninggalkan sholat. Oke, nah dua kondisi. Yang pertama kondisinya idza tarokaha juhudan. Nah, yang pertama nih. Jadi kalau misalkan si orang ini meninggalkan sholat secara membangkang. Maksudnya apa sih membangkang? Maksudnya ini adalah ah yang meninggalkan sholat secara sombong. Yang meninggalkan sholat secara ngapain sih sholat anjir ah lu soalin banget sih lu sholat gitu segala macem. Ngapain ya IG nggak? Sholat kan gak wajib-wajib amat sih lah. Nanti kan kita juga tetap ibadah. Kan banyak ibadah lain selain sholat kayak gitu segala macam. Gak gitu malih kan kayak gitu ya bahasanya. Tapi kalau misalkan karena apa namanya, kalau misalkan dia meyakini kalau misalkan sholat sholat subuh gak wajib PG kayak gitu, sholat wajib gak usah subuh PG ngapain kayak gitu. Nah, dia meyakini kalau misalkan itu gak wajib dan dia secara membangkang, secara terang-terangan, secara menghardik sholat tersebut kayak gitu kan, sholat wajib tersebut itu diposisikannya atau disifatinya seperti orang murtad. Nah, huwa bakal murtad kayak gitu. Gitu. Oke. Nah, itu kalau yang meninggalkannya secara apa? Secara murtad. Secara murtad. Secara apa namanya? Secara yakin kalau misalkan gak wajib. Kayak gitu segala macam. Oke. Nah, ini hukumnya juga. Hukumnya bagi orang yang suka membangkang atas perintah soal tersebut, atau menganggap kalau soal itu nggak wajib kok kayak gitu loh segala macam. Kayak gitu, oke. Hukumnya kayak gimana sih? Tajibu istitabatuhu. Oke. Orang mukmin ya. Konteksnya orang mukmin ya, bukan orang nonis ya. Orang nonis kan tahu kalau misalkan sholat nggak wajib buat dia gitu. Orang mukmin ya yang tahu nih kalau misalkan dia nggak apa namanya, yakin kalau nggak sholat. Tajibu istitabatuhu. Nah, maksudnya apa ini? Harus apa ya, bertaubat atau meminta taubat lah, bahasa istitabah itu dari wazan istaf'ala. Istaf'ala berarti apa namanya, meminta untuk melakukan kalau istaf'ala kayak gitu. Tapi kalau misalnya istitabah kayak gitu. Kalau istitabah berarti masdar dari istabah berarti kayak gitu kan, berarti artinya meminta untuk bertaubat, meminta taubat langsung minta taubatnya dari siapa? Orang-orang yang kayak gitu, orang yang membangkang banget gitu kan. Min waliyil amri halan gitu, langsung dari apa namanya, waliul amr atau dari pemuka agama lah kayak bahasanya kalau bahasa zaman sekarang ya, pemuka agama kayak gitu. Kayak contohnya langsung dari MUI, mungkin MUI kecamatan tersebut, atau misalkan ustadz pemuka agama gitu, saya langsung gitu terus meminta taubat dari situ gitu segala macam. Nah, tapi kalau misalkan orang yang nggak mau bertaubat kayak gimana? Kayak gitu kan. Fa'ilam yatub yuqtal. No, kan kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan orang yang nggak mau bertaubat gimana? Terus kayak, gitu. Biarin aja sih, ngapain sih gue kayak gitu. Gue pengen tobat bilang gitu. Apa ya? Gue nggak mau tobat ngapain kayak gitu. Itulah. Tapi kalau misalnya orang kan mau tobat ya, bahasa ini harus tobat langsung ke apa namanya? Ke waliul amr atau pemuka agama lah, atau MUI di daerah tersebut lah, bahasa kayak gitu. Nah, tapi kalau ini orang nih udah bebel, udah membangkang, nyolot nih orang nih, nggak mau sholat nih kayak gitu nih, fa'ilam ya tuh, kalau misalkan dia nggak mau bertobat, yuk ketal, jadi hukumnya kayak harus dibunuh lah dia kayak gitu macam kayak gitu. No, saking saking ininya ya, maksudnya saking syadidnya ya, saking tegasnya gitu dalam hukum Islam kayak gitu kan. Jadi harus dibunuh nih orang nih, apa namanya, darahnya halal nih kayak gitu. Darahnya halal nih untuk dibunuh.
bidor biunuqihi bisaif. Dijelasin lagi tuh dibunuhnya kayak gimana tuh. Jadi dipukul lehernya atau tenggorokannya kayak gitu kan, jakunnya tuh dengan pedang tuh kayak gitu. Sangat pedih ya kayak gitu kan kalau dibayangkan lah, ya Allah. Nauzubillah min dzalik ya kayak gitu ya. Ya kayak gitu. Ya makanya jangan sampai kita termasuk golongan-golongan orang yang suka meninggalkan sholat. Ya gitu. Fa'idha takarrorat minhu ar-ridda fayustatabu fi kulli marroh. Kayak gitu. Fa'idha takarrorat minhu. Jadi kalau misalkan, nih, ini ada juga case kalau misalkan dia itu berulang kali, nih, berulang kali dia udah tobat. Dia udah tobat, habis itu ngulangin lagi, membangkang lagi atau sholatnya, tobat sekali, membangkang lagi gitu segala macam. Harus diulang juga kayak gitu. Jadi harus meminta taubat terus berulang-ulang kali kayak gitu segala macam. Kayak gitu berulang kali. Kalau misalkan apa namanya dia udah tobat, habis itu dia ngulangin lagi, membangkang lagi kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia udah mengulang yang ketiga kali, walakin yu'azzaru ba'da salas. Jadi kalau misalkan dia mengulang tiga kali itu harus ditakzir kayak gitu sama hakim. Dia sebut ditakzir. Takzir ngerti kan? Maksudnya ada hukuman khusus lah dari hakim kayak gitu. Namanya takzir kayak gitu ya. Nah, kan kalau takzir orang yang berzina itu, oh ya, setahuannya itu harus takzir apa namanya diasingkan lah ya, diasingkan ke desa terpencil gitu. Nah, ini beda lagi nih, takzir ini hukuman khusus dari hakim lah, dari waliul amr gitu ya, dari pemuka agama daerah tersebut gitu. Wala farqo bainar rajuli wal mar'ah. Tidak ada bedanya antara mau cewek mau cowok yang ninggalin sholat, tetap aja hukumnya sama kayak ninggalin sholat kayak gitu segala macam. Wa idza qatalnahu fala tajuzus shalah alaihi. Nah, bahkan sampai saking seremnya kalau misalkan kita udah ngebunuh dia nih, bahasanya kayak gitu noh. Kita udah ngebunuh dia, dia udah mati lah, bahasa gitu udah dibunuh gitu segala macam. Fala tajuzus shalah alaihi kayak gitu, sampai dia nggak boleh disolatin kayak gitu. Dia udah mati tuh nggak boleh disolatin, orang yang udah membangkang kayak gitu. Saking bener-bener bebelnya, saking bener karena dia dihukumin kayak orang udah keluar dari agama kayak gitu loh. Makanya kita nggak boleh nih sholat sholat ngesolatin dia nih, orang yang membangkang sholat nih nggak boleh kayak gitu. Wala yajibu ghuslahu wa takfinuhu wa dufnuhu. Dan nggak wajib bagi kita juga untuk memandikan jenazahnya, memandikan mayitnya dan mengkafaninya ya, dan menguburinya. Kita nggak wajib kok, biarin aja dia mau mati-mati kayak dia mau enggak kayak gitu segala macam. Bahkan sampai saking apa namanya saking kerasnya kayak gitu ya. Oke, lanjut. Wa idza urida dufnuhu fala yudfanu fi maqabiril muslimin. Sampai segitu, sampai detail banget ya. Jadi kalau misalkan dia juga pengen dikuburin, kalau dia pengen dikuburin juga itu nggak boleh dikuburin ya di pemakaman kaum muslim. Astagfirullahaladzim. Karena dia dihukumnya udah kayak apa namanya? Udah kayak murtad gitu, kayak orang keluar dari agama. Yang uzubillahi min dzalik kayak gitu. Wa yujra dzalika hukmu fi kulli man ankara mujma'an alaihi ma'luman minad din bid-darurah. Oke. Karena hukumnya karena hukum meninggalkan sholat, karena sholat itu termasuk dari rukun Islam gitu. Makanya dia dihukuminya kayak hukum-hukum yang lainnya kayak gitu, yang daruroh, maksudnya yang the most important hukum di agama kita gitu loh, bahasa kayak gitu. Kayak misalkan puasa kayak gitu kan, kayak nggak zakat kayak puasa gitu segala macam. Oke, lanjut. Nah, itu pertama kan yang membangkang nih. Dia membangkang kalau misalkan dia meyakini kalau misalkan sholat itu wajib. Nah, itu golongan pertama. Dan golongan kedua. Nah, ini golongan kedua nih kalau misalkan dia meninggalkannya secara kaslan. Kaslan itu males-malesan kayak gitu. Kayak udah itu pengen sholat capek gue kayak gitu, males gue lagi mager gue kayak gitu. Ya kalau misalkan sholatnya secara mager, secara males kayak gitu kan. Udzalika bi an akhrajaha an waqtid darurah. Kayak gitu. Masih waktu darurah apa? Fala yuqtal bitarkil dhuhri illa bi ghurubi syamsi wala bitarkil maghrib illa bi tulu'il fajri. Oke. Jadi kalau misalkan dia itu apa namanya dia malas-malesannya, kalau misalkan dia nggak apa namanya nggak keluar dari waktu-waktu yang udah inilah bahasanya, dia meninggalkan sholat nih kayak
contohnya dia meninggalkan sholat zuhur. Ya, kalau misalkan dia, jadi ada hukumnya ada dua nih. Dia meninggalkan sholat zuhur nih case-nya. Dia meninggalkan sholat zuhur, tapi udah apa materi udah tenggelam nih kayak gitu segala macem. Nah, dia itu harus dihukum loh kayak gitu. Dia harus apa namanya? Harus dibunuh kayak gitu, harus dibunuh bahasanya. Gitu tapi di teksnya kayak gitu harus kayak gitu bahasanya. Tapi kalau misalkan apa namanya sebelum waktu ini, sebelum tenggelamnya matahari, itu kan bisa masih bilang kodo gitu lah. Oke, fahuwa muslim. Oke, dia masih muslim, tetap muslim. Kalau misalnya dia meninggalkannya secara apa namanya? Secara malas lah. Tapi harus istitabah kayak gitu. Harus diistitabah dan harus mengkodok lah kayak gitulah. Makanya kayak gitu. Tetap aja harus mengkodok. Bukan bukan berarti lu tetap muslim tapi nggak kodok kayak gitu. Tetap harus mengkodok sholatnya kayak gitu. Karena sholat wajib kayak gitu. Terus disunahkan untuk bertaubat lah, meminta taubat kayak gitu loh. Karena dia muslim kayaknya karena muslim itu pada akhirnya dan dia akan tempat kembalinya masyiruhu ilal jannah, itu kembali ke surga, watakunu halan, dan langsung langsung harus apa harus bertaubat minta taubat kepada waliul amr, para pemuka agama gitu macam kayak gitu. Atau misalnya kalau suatu saat ya saya mau hijrah gitu, saya udah meninggalkan sholat saat kayak gitu segala macam kayak gitu. Ya ini mungkin case-nya tadi yang kayak temannya Mochi ya tadi ya kayak gitu kan ya. Dia meninggalkan sholat kayak gitu kan, dia pengen bertaubat pengen berhijrah gitu kan, ya udah bertaubat aja, cukup bertaubat ke waliul amr, ke pemuka agama, ke ustaz gitu, minta minta doanya, minta hidayahnya, minta ya banyak lah untuk bertaubat berhijrah kan. Fa ilam yatub fa yuqtalu bisayfi haddan gitu. Tetap kalau misalkan dia nggak mau bertobat, dia juga dibunuh kayak gitu. Bisayfnya dengan pedang kayak gitu kan, gitu dengan pedang tajam kayak gitu. Nah sebentar. Kok hilang terus? Bentar ya, Bos. Mana nih? Bentar. Kok ke sini saya? Tetap aja dulu ininya. Ntar gue matiin dulu. Oke. Sok, saya aja dulu. Kepencet bentar saya. Ush. Hmm. Jadi kalau sekilas tuh kodok tuh sebenarnya pembahasan babnya dikit tapi detailnya banyak ya, Pet. Iya banyak banget makanya. Jadi ah ya kayak teks-teks di kitab-kitab ini kan banyak lah bahasa dia tuh banyak perintilan-perintilannya kan gitu kan, dan banyak case-case-nya, masalah-masalah itu banyak gitu bahasanya, apalagi zaman sekarang kan yang kontemporer. Oke, lanjut Pal. Oke, Sok, saya sharing lagi aja. sabar. Oke lanjut dah nih, sip. Ida torokaha kaslan, sip. Oke, fa'ilam yatub fayuktal bisayfi haddan. Kalau misalkan dia nggak mau bertaubat, dia tetap dibunuh dengan pedang tajam. Bedanya di sini dengan orang yang meninggalkan sholat secara malas-malasan sama orang yang meninggalkan sholat secara membangkang. Meyakini kalau misalkan dia apa namanya sholat itu nggak wajib. Nah, orang yang meninggalkan sholat secara malas-malasan itu dihukumin ya nanti. Maksudnya dihukuminnya dia sebagai orang tetap orang muslim. Nanti kalau misalkan orang sholat yang membangkang ya, membangkang dan meyakini kalau soal itu wajib wajib itu dihukuminya sebagai hukum murtad loh kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini tetap sebagai orang Islam. Fa yuqassal wa yukaffan wa yusolli alaihi wa yudfanu fi maqabiril muslimin gitu kan. Dia tetap boleh dimandiin, boleh dikafanin dan boleh disolatin juga gitu kan kalau dia meninggal gitu kan, dibunuh dan dia tetap dikuburin di kuburan orang muslim ya gitu. Tapi kalau misalkan orang yang udah bangkang, dia aja sampai dikuburinya aja nggak boleh di kuburan orang muslim kayak gitu bahasanya. Wa yusamma tarikan lis-shalah idza tarakal jum'ah wa in shalla adz-dzuhr gitu. Sama dia bilang kalau misalkan nih buat para cowok-cowok nih kayak gitu loh, buat para cowok-cowok sama juga nih kalau misalkan orang yang nggak sholat Jumat gitu loh bahasanya, dia orang yang meninggalkan sholat kayak gitu loh, walaupun dia sholat
zuhur kayak gitu. Ini ikhtilaf sih sebenarnya. Ini perbedaan pendapat ya. Kayak gitu. Soalnya ada yang bilang juga kalau misalkan apa namanya? Orang yang udah sholat zuhur tapi dia nggak sholat Jumat kayak gitu. Dia itu nggak disebut sebagai orang-orang yang meninggalkan sholat. Nah ini perbedaan pendapat sini. Tapi kalau misalkan musonif ini apa namanya pengarang buku ini, pengarang kitab ini dia menyebutnya sebagai apa namanya orang-orang yang termasuk golongan yang meninggalkan sholat gitu. Kalau yang orang yang meninggalkan sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Oke itu aja untuk sesi kali ini. Ya gimana? Dilanjutkan ke oke. Ntar, Bet. Oke. Nah. Lanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Oke, karena udah beres materi tentang kodok dijelasin sama Kopet, kita langsung ke sesi tanya jawab. Salah, tanya jawab ya. Mangga, langsung saja infokan pertanyaan-pertanyaan sulit itu siap Kopet libas semuanya. Yuk, langsung saya kawan-kawan. Barangkali ada yang mau bertanya. Yo ini siapa yo siapa ini ya? Kurtawa, tolong ungkap identitas Anda. Apakah Anda CWK atau CWK? BTW nih, Pet, gue sekalian nih, ada yang gue penasaran nih sebenarnya. Tapi perkaranya bukan kode, Pet. Jumatan. Jumatan oke. Mana? Perkara Jumatan, kalau lu di negara minoritas Muslim, Mm-mm. kan Terus. eh, anggaplah pakai mazhabnya, apa ya? Kan misalnya dia cuma Muslim biasa gitu, anggaplah yang kayak misalnya orang Indo nih datang ke, kita ambil yang daerah Muslimnya dikit, nah, 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 eh, Mongolia aja, Mongol sedikit, setahu gua Mongol sedikit, Mm-mm. ke Mongol hari Jumat. eh Ya, Korut boleh deh, Korut. Anggaplah lagi trip ke Korut hari Jumat. Udah masuk waktunya Jumatan kalau di Korea Selatan. Sedangkan dia lagi di Korut. Nah, posisinya, apakah dia harus tetap kena kewajiban Jumatan atau ke zuhur? Tetap sholat zuhur. Abis itu, apakah eh, dia misalnya minggu depannya gitu, Jumatan 2 kali gitu. Jadi kodo Jumatannya gitu. Ngerti nggak sih, Pet? Ngerti. Ya, perkara Jumatan sih yang gue bingung. Atau kalau dalam case lainnya tuh misalnya gini, oh ini negara yang sedikit lagi, gini deh ganti. Negara yang sedikit lagi itu Muslimnya Eropa Utara. Misalnya di kota tempat gue tinggal itu jemaahnya nggak cukup buat Jumatan. Apakah masih kena kewajiban Jumatan? Gitu, nggak nyampe quorum kan buat Jumatan. Apakah jadi ntar ketika Muslim-Muslim berkumpul itu gue Jumatan atau zuhur? Kayak gitu. Terus andai kata gini, kena uzur gak bisa sholat karena ke pekerjaan gitu di kota itu di negara itu kan karena apa minoritas kan muslimnya jadi nggak diizinin sholat atau jumatan. Nah, hari Jumat itu gue pas ngekodok itu boleh boleh nggak sholatnya 2 rakaat atau harus tetap kena zuhur gitu. Banyak banget ya. Jadi gini sih, kalau misalkan apa namanya, misalkan ada di suatu negara yang konflik, negara yang apa namanya, yang minoritas, yang emang bener-bener nggak dibolehin sholat Jumat. Kalau misalkan kalau misalkan ada otoritas mungkin pemerintah di situ, kalau misalkan ada yang kelihatan sholat Jumat, ente ane tembak kayak gitu kan. Nah itu baru boleh untuk sholat zuhur kayak gitu karena uzurnya syar'i banget gitu karena ada di negara yang berkecamuk gitu kan. Kalau misalnya negaranya konflik kayak gitu segala macam. Bukan berarti harus dikode lagi Jumatan berikutnya enggak apa-apa. Kalau misalnya itu cukup untuk sholat zuhur kayak gitu loh bahasanya Pal. So apa lagi Pal pertanyaannya? Itu kan kayaknya dari tadi seputaran apa namanya lagi berada di negara minoritas ya atau negara konflik kayak negara Iya, yang nggak suka Islam mungkin kayak gitu ya kan? ya kurang lebih. Ya, terus nggak apa namanya nggak nemuin jamaah sholat Jumat nih kayak gitu atau misalkan lagi muslim kalau muslim berkumpul situ itu kan nah itu baru harus dilaksanakan sholat Jumat di negara tersebut. Tetapi kalau misalkan emang dalam kondisi negara yang berkecamuk ya kayak gitu negara yang emang kalau misalkan kelihatan sholat Jumat kayak gitu kan langsung ditembak kayak gitu atau misalkan ya banyak lah
Ya gitu itu baru itu diperbolehkan untuk sholat di rumah atau misalnya kemana-mana atau enggak terlalu kan kalau sholat Jumat di daerah kita kan kelihatan banget lah ya di Yoi. jalan-jalan gitu ya. Aku nggak tahu kalau misalkan di luar-luar kayak misalkan di negara konflik kayak gimana itu kan karena setahuku itu ya nggak ada sholatnya karena emang negara lagi konflik kayak gitu loh bahasanya. Kayak gitu sih. Wallahu alam. Gitu Pak. Oke. Nah, ada yang nanya nih dari Irfan. Ustaz, izin bertanya. Apakah wajib Siapa membayar itu? sholat yang sudah ditinggalkan bertahun-tahun? Nah, ini. Irfan ente anetik ya udah sholat nggak bertahun-tahun ente ya. Oke. Oke, kembali lagi ke perkara apa namanya yang udah sholat meninggal bertahun-tahun ini apa pertanyaannya sama kayak tadi Moch tadi ya. Ya oke ya. Jadi pertanyaannya apa yang udah ditinggalkan meninggalkan sholat secara bertahun-tahun gitu kan. Hukumnya itu tetap hukumnya meninggalkan sholat kayak gitu loh. Orang yang udah meninggalkan sholat gitu bukan wajib wajib kalau misalkan apa mengkodok sholat subuh kalau misalkan kalian ingat tapi kan kalian itu manusia lah bahasa kayak gitu kan dan nggak mungkin ente ingat sedetail-detail mungkin kayak gitu kan udah bertahun-tahun apalagi kan ya kayak gitu kan yang berbulan-bulan aja lupa kita udah ninggalin sholat apa aja gitu kan apakah kita catat gitu kan apakah kita catat kayak kita harus bayar puasa jam apa tanggal sini oke deh kalau misalkan itu hai cewek itu kan cewek biasanya kayak gitu kan tapi apakah pada zaman sekarang itu relevan orang meninggalkan sholat itu ditinggalin secara sengaja gitu dan dicatat gue udah nggak sholat pada jam ini gue nggak sholat zuhur pas hari Kamis gue lagi kayak gini gitu segala macam apakah dicatat gitu kan kayak gitu nah gimana disunahkannya itu untuk bertaubat disunahkannya untuk bertaubat ke waliul amr atau misalkan bertaubat sendiri taubatan nasuha gitu dan nggak mengulangi kesalahan yang sama kayak gitu loh misalnya nah kayak gitu karena eh apa ya perkara kodo ini itu uh, perkara yang apa namanya sholat yang diingat aja gitu kan yang emang bedanya tuh jeda waktunya sehari mungkin kayak gitu kan lupa kemarin kalau udah bertahun-tahun itu udah masuk ke orang-orang yang meninggalkan sholat kayak gitu loh bahasanya kayak gitu udah meninggalkan sholat secara ya entah sengaja ataupun nggak sengaja kayak gitu gitu sih oke. Oke. Sudah ya Irfan, sudah terjawab. Berikutnya ada yang nanya nih dari Loh. Tolong sebutkan nama besok-besok ya. Ustadz izin bertanya. Saya suka Siap. berperjalanan pakai bus. Nah, busnya ini berangkat jam 2 siang. Dan sebelum busnya berangkat, saya udah sholat zuhur. Tapi, nah kemudian busnya itu nggak akan berhenti sampai jam 9 malam. Berarti kan saya nggak bisa sholat asar. Tapi udah sholat di kendaraan, dihormatil waktu. Pertanyaannya, ketika busnya berhenti jam 9 malam itu, urutan sholat yang perlu saya laksanain gimana, Ustadz? Bentar. Aku tanya dulu pertanyaannya terus. Saya suka berperjalanan pakai bus. Nah, busnya ini berangkat jam 2 siang. Seberangkat saya sudah sholat zuhur. Oke. Saya nggak berhenti sampai jam 9 malam. Oke. Berarti kan saya nggak bisa sholat asar. Busnya ini berangkat jam 2 siang. Sebelum berangkat saya sudah sholat zuhur. Tapi ente nggak jamak. Menarik. Oke. Tapi udah sholat di kendaraan nih. Oke. Pertanyaan ketika busnya berhenti jam 9 malam. Itu urutan sholat yang perlu saya laksanain. Gimana Ustadz? Karena ente dalam perjalanan. Ini masuknya ke bab jamak kosor gitu Ustadz insya Allah gitu. Kalau misalkan sholat asar kan udah sholat nih berarti sudah sholat di kendaraan. Oke, pertanyaannya ketika busnya berhenti jam 9 malam berarti ente udah meninggalkan sholat, udah melewati waktu sholat maghrib dan isya, ya kan? Dan waktu sholat maghrib dan isya itu kan diperbolehkan untuk jamak dan kosor gitu kan karena ente dalam perjalanan jauh nih jam 2 sampai jam 9 kan lumayan tuh ya kan? Itu diperbolehkan untuk jamak kosor saja gitu loh bukan permasalahan kodo gitu kan untuk mengkodo sholat gitu loh bahasanya begitu sih cukup kayak gitu ya ini maksudnya ke jamak Mau kosor nanya dong, iya boleh. kan tadi dari semua penjelasan entah itu mengkodo karena dia emang membangkang atau karena malas, ujung-ujungnya adalah taubat kan. Nah, pasti taubat ini kan tadi harus taubatan nasuha gitu. Apa sih syarat akhirnya taubat itu dinyatakan bahwa dia itu benar-benar taubat gitu, nggak apa namanya nggak main-main dengan taubat ini gitu. Ada nggak sih syarat-syarat akhirnya diterima taubat atau ya itu tuh menjadi taubatan nasuha yang insya Allah mungkin Allah terima kayak gitu.
Taubatan nasuha adalah taubat yang gak akan diulangi lagi kesalahan yang udah dilakuin ya bahasa itu kan secara definisi ya itu untuk taubatan nasuha gitu kan. Ah, syaratnya karena taubatan nasuha kan apa ya bener-bener apa namanya yang emang bener-bener nggak mengulangi kesalahan lagi ya kan kayak gitu kan ya dan harus langsung ke waliul amr atau harus langsung ke pemuka agamanya ke ustadznya gitu segala macam untuk dikasih tuntunan dikasih petunjuk gitu segala macam untuk tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang udah telah lampau kayak gitu kan syarat taubatan nasuha karena taubat itu ini adalah urusan kita dengan Tuhan kita gitu kan segala macam. Karena di fikih dia nggak dijelasin secara gamblang gitu kan. Ya, apa sih tobat yang diterima itu kayak gimana sih gitu kan? Karena di Al-Qur'an udah dijelaskan kan ya kalau misalkan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a gitu kan wa may yaghfirudz dzunuba illallah karena yang se apa namanya yang sepantasnya untuk menghukumi kita untuk bertaubat itu adalah Allah semata kayak gitu kan karena urusan taubat insya Allah karena kalau kalau misalkan kita mengikuti tuntunan dari ustadz dari pemuka agama kita mengikuti arahan dari pemuka agama kita insya Allah kita termasuk golongan orang yang sudah bertaubat nasuha gitu kan tapi kalau misalkan orang yang meninggalkan sholat gitu kan jadi bahkan disebutkan tadi di kitab tadi ya di buku tadi kalau misalkan ada orang yang meninggalkan sholat secara yang bertaubat habis itu diulangin lagi habis itu bertaubat lagi dan diulangin lagi itu juga ada case-nya kasusnya juga ada gitu loh bahasanya dan dia harus apa namanya terus di refresh ke tobatnya gitu loh karena tobat ini nggak main-main bahasa kayak gitu ya tobatnya nggak main-main tobat ini benar-benar tobat dan nggak mengulangi lagi gitu loh bahasanya karena taubatan nasuha secara definisi ya apa namanya udah melupakan kesalahan-kesalahan yang telah lalu dan nggak apa ya ya nggak mengulangi lagi gitu loh bahasanya kayak gitu itu untuk masalah taubat nasuha gitu kan. Karena taubatan minallah gitu ya karena juga gitu gitu untuk urusan taubat nasuha tapi karena kita hanya bisa usaha gitu kan ya karena dalam kitab fikih juga dijelasin taubat juga kita kan mendekati pemuka agama gitu kan meminta doa meminta dukungan meminta support untuk kita bertaubat untuk kita berhijrah kayak gitu kan ya gitu karena taubat bukan urusan main-main makanya kalau misalkan main-main dengan taubat gitu kan bisa ditakzir lah bahasanya kayak gitu gitu loh bahasanya gitu karena dalam agama kita kan juga apa namanya taubat itu kan bukan urusan yang untuk kita main-mainin lah kayak gitu kan begitu oke gitu sih insyaallah Oke. Sudah menit terjawab. Tadi siapa yang nanya Zakiah ya? Zakiyah namanya yuk siapa nih yuk 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 siapa yuk Ada tupet di kolom pertanyaan. coba Ini dong yang menarik mana sih ya. Soal kayak dijelaskan azabnya sholat ya. Karena di Al-Quran kan beberapa dijelasin kayak tentang azab-azab kaum ini gitu kan. Atau azab orang di neraka kayak gimana ada kan kalau nggak salah sebagian. Tapi sholat kayak belum pernah gue denger deh. Mungkin apakah ada penjelasannya gitu. apa gimana kan sholat wajib itu ya Ustaz tapi masih banyak saudara kita di luar sana menyepelekannya oke permasalahan zaman now ya gimana ya Ustaz kadang kalau kita ajak sholat mereka nggak mau kan ada rasa kasihan juga sebenarnya dalam hati ini gimana dia nanti di akhirat orang kalau nggak sholat azabnya apa Ustaz gimana itu ya cara ngajaknya juga biar mau gitu ya insyaallah dalam hadis man ro'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbih wadzalika at'aful iman gitu kan ya. Jadi kalau misalkan kita sudah mengingatkan ya, kalau misalnya kita melihat kemungkaran salah satunya yang enggak sholat kayak gitu kan meninggalkan sholat orang yang ya Allah. Anda juga sering itu dilihat di perjalanan gitu kan banyak orang-orang yang buka puasa secara terang-terangan puas siang-siang maksudnya bukan pas maghrib ya tapi yang makan minum secara terang-terangan pas bulan puasa di siang hari siang bolong gitu kan sering ngeliat juga gitu kan makanya kalau kita misalkan kita nggak mampu untuk mengingatkan dengan tangan kita itu dengan lisan kita gitu kan tapi kalau misalnya kita nggak mampu kita melihat kemungkaran itu kita
mengingatkannya dengan lisan kita, dan kalau kita nggak mampu itu dengan hati kita atau dengan doa kita. Ya Allah, semoga orang itu dapat diberi hidayah. Ya Allah, semoga orang itu bisa kembali ke jalannya, kayak gitu kan ya. Sesuai dengan tadi, taubat. Taubat itu semata-mata karena adanya perasaan takut dan khawatir akan azabnya Allah, kayak gitu loh. Taubat itu apa ya? eh, Berhenti ya dari perbuatan dosa gitu kan, segala macem, menyesali sepenuhnya kayak gitu kan ya, dan kita harus mendoakannya kayak gitu kan ya. Mendoakannya agar tidak mengulangi lagi kayak gitu kan. Kita juga kesian gitu, kita ada rasa iba gitu kan, gitu. Saudara, apalagi saudara-saudara kita, sanak saudara kita, ya Allah kan gitu kan, kita masih bisa mengingatkannya lah, bahasa kayak gitu kan ya. Habis itu orang kalau nggak sholat azabnya apa sih Ustadz gitu kan ya. Kalau untuk urusan azab gitu kan ya, apa namanya, kalau dalam hadis tadi nggak dijelaskan ya untuk tarikus sholat, tapi kalau misalkan di dunianya aja ya, di dunianya aja itu udah dibedakan ya, orang yang meninggalkan sholat dengan orang Islam gitu, karena perbedaan atau bare minimum antara orang Islam, orang mukmin dengan orang kafir aja meninggalkan sholat gitu kan, berarti udah setara sama orang kafir gitu loh. Jadi nanti dihukumin di dunianya itu seperti orang murtad, seperti orang kafir, dan bahkan di akhiratnya juga nanti dia bakal termasuk golongan orang kafir. Nauzubillahi min dzalik gitu loh. Gimana itu ya cara ngajaknya juga biar mau. Cara ngajaknya kalau misalkan ya ini kembali ke personal masing-masing sih sebenarnya, kembali ke pribadi masing-masing. Kayak gitu ya. Kembali ke pribadi masing-masing. Kalau misalkan saya sendiri itu mengajak orang, ya banyak lah teman-teman kita juga kan gitu yang enggak, apa namanya, yang belum mau gitu kan ya, atau gimana, tapi tetap kita pelan-pelan, kita nasihatin pelan-pelan, bukan langsung kita menjudge dia gitu kan, menjudge dia sebagai orang yang pendosa gitu kan, tapi kita pelan-pelan mengajaknya gitu segala macem. Salah satunya apa, kita ajak lah, yuk ibadah yuk, coba kita ke masjid yuk bareng-bareng yuk, ayo gitu kan ya, perlahan-lahan lah, pelan-pelan gitu kan ya, karena meninggalkan sholat juga kan termasuk dosa yang besar begitu kan ya. Jadi takutnya nanti di akhirat kelak nanti amalannya kurang, takutnya nanti di akhirat kelak nanti susah dihisapnya, nauzubillahimin Rajik. dari kayak gitu loh, gitu sih. Kembali lagi ini pertanyaan kembali kepada tobat-tobat sih sebenarnya. Orang yang gimana sih orang yang misalnya gitu ya. Oke, apalagi gimana? Ada yang mau nanya lagi? Ini dari Fauzan Alamsyah. Lanjut pertanyaan sebelumnya katanya. Kalau kita Hmm. nggak ngajak orang-orang tadi untuk sholat, misal lagi nongkrong nih Pet, kita sholat tapi nggak Hmm. ngajak teman kita sholat, kita bakal dapat dosanya nggak, Ustaz? Kalau dia, bentar, bentar. Kalau kita nggak ngajak orang-orang tadi untuk sholat, misal lagi nongkrong kita sholat tapi nggak ngajak teman kita sholat, oke. Tapi nggak ngajak, kita bakal dapat dosanya nggak Ustadz ya? Oke, gini. Ini kembali ke hukum ya, fardu apa namanya? Jadi kan kalau misalkan mengingati dalam sholat, apa namanya? eh, itu kan bukan termasuk fardu ain tapi fardu kifayah ya. Jadi idza fa'al ahad sakoto al akhor gitu kan ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang udah mengingati sholat gitu kan ya, ada orang yang udah mengingati sholat, tapi kalau apa namanya, kalau udah ada yang mengerjakannya berarti kewajiban itu hilang gitu, gugur lah bahasa kayak gitu kan ya. Tapi kalau misalkan nggak ada yang ngingetin lagi nih kayak gitu, nggak ada yang ngingetin kalau sholat misalnya gitu kan ya, kayak gitu ya, semoga kita nggak dapet dosa lah ya, atau apa ya, ya semoga kita karena ya banyak lah, karena takut dibilang soalim lah, atau takut dibilang apa lagi segala macam. Bahkan ya sebelum kita mengajak aja, kita dilihat sholat aja kan dibilangnya kayak, ih lu kok alim banget sih kayak gitu, ih kira ustadz banget lu kayak gitu kan, padahal kan kita kan hanya melaksanakan kewajiban kita gitu kan ya bahasanya. Bahasa kan zaman sekarang apalagi gitu kan, ya kan yang sholat wajib aja di kesannya tuh keren, atau kesannya tuh kayak ih wow banget gitu kan. Nah itu fenomena zaman sekarang tuh kayak gitu kan, padahal itu sholat tuh udah jadi apa ya bahasanya, udah jadi kewajiban kita gitu, biar minimum kita bisa gitu loh bahasanya, kayak gitu, gitu loh bahasanya
Ya, karena kembali lagi ya, itu kalau misalkan kita melihat kemungkaran gitu kan, tapi kalau misalkan kita nih, kita bukan gengsi atau misalnya kita takut dibilang apa-apa gitu segala macam, kita kan udah mendoakan aja kan, cukup dengan mendoakan dia supaya sholat, cukup dengan mendoakan dia itu dengan apa namanya di hati kita, dalam hati kita itu udah cukup gitu kan, ya udah cukup dengan kita mengingatkan dia gitu loh, gitu sih. Allah alam bisa ya, semoga kita nggak dapat dosanya, tapi karena kita tahu lah kalau misalkan ya, apalagi yang diingetinnya itu orang Islam dari lahir kan kayak gitu kan ya, yang udah tahu kalau misalkan sholat itu wajib gitu, gitu sih sebenarnya. Lanjut gitu gitu pal, gimana pal lagi. Nggak, ini ada yang di kolom chat katanya berarti berarti kafir ya, Ustaz. Tapi kalau dia udah bilang la ilaha illallah gimana? Wah, bilang la ilaha illallah di mana nih? Bilang Nah, la ini ilahnya ini di ini ini awal hidup apa di akhir hayat nih? Itu la ilaha illallah. Karena di akhir itu orangnya udah mati sesempatnya Ustadz. Berarti ini orangnya udah mati apa belum nih Ustadz nih? Lah, sesempet. ini orangnya udah mati Unik apa unik belum unik. nih? Masalahnya nih orangnya masih hidup apa enggak nih? Kayak gitu kan. Karena nih konteks la ilaha illallah di sini itu kalimat tauhid. Ingat ya, ini kalimat tauhid karena nanti kan aku menjelaskannya tentang hukum ya, hukum atau misal atau kita menghukumi dia apa namanya di dunianya itu dihukumnya sebagai apa gitu bahasanya gitu. Karena hukuman dunia itu kan apa namanya? Kayak contohnya gini. Contohnya kayak masalah zina deh. Oke. Kita lihat zina nih, zina muhson, zina orang yang udah nikah nih, yang zina sama orang lain selain sama istrinya gitu kan, itu kan hukumannya dirajam kan ya, dirajam sampai sampai metong ya, Mati. sampai mati ya. Nah, sampai mati kan ya, kayak gitu. Nah, itu hukuman di dunianya. Nah, tetapi di akhiratnya itu bakal menjadi suci, bersih lagi. Karena apa? Karena dia sudah dihukum di dunia dengan dirajam, dipukuli dengan batu sampai dia mati. Itu salah satu bentuk apa? Salah satu bentuk keikhlasan dia. Salah satu bentuk pensucian diri dia. Wallahu alam kalau sholat apakah seperti itu apa enggak gitu. Semoga, tapi kita kan juga nggak mau kalau misalkan kita dibunuh dulu pakai pedang di tenggorokan kita, di leher kita agar kita mensucikan diri kita. Iya kan? Kenapa kita nggak bertaubat aja gitu kan? Padahal pintu taubat itu terbuka lebar untuk kita gitu segala macam. Bahkan sampai akhir hayat pun, bahkan sebelum nyawa itu di kerongkongan, itu pintu taubat selalu terbuka untuk kita. Kayak gitu. Wallahu alam, semoga dihukumnya sama karena harus dibunuh dulu itu sebagai bentuk pesucian diri kita. Kayak gitu. Sama seperti case-nya, seperti orang yang zina muhson dirajam sampai mati, dan mati itu udah pesucian taubat. Dia dianggap sebagai manusia murni tanpa dosa. Kayak gitu. Itu Oke. bentuk kesuciannya di dunianya kayak gitu. Nanti di akhirat kelak orang itu nggak akan membawa beban nanti di akhirat, beban dosanya kayak gitu. Oke. Oke, lanjut. Ini Raffi Umam kalau mau nanya langsung mic aja nggak apa-apa. Langsung mic aja, langsung aja. Gak usah malu-malu Raffi Umam. Ya, Mas Raffi, langsung saja. Start, mau nanya Start. Ini pakai ngomongnya boleh nggak? Apa harus di chat Start? Boleh, boleh Ya langsung aja, ngomong langsung langsung. nggak apa-apa, ngomong langsung. Ini apa namanya? Kan katanya Allah tuh maha tahu. Tapi kalau masih suka pura-pura baik di depan manusia, sebenarnya kita tuh takut Allah apa takut reputasinya tuh rusak Start? Gimana gimana Ustaz? Ulang gimana? Betul betul. Gimana Iya. gimana? Tanyanya unik. Harus diulang Start. Ulang Start ulang harus coba diulang ulang. Start. Ulang. Agak kurang jelas tadi suaranya. Ulang. Kan katanya apa namanya? Allah kan maha tahu Start.
Terus. Tapi kayak apa namanya dia tuh sebenarnya ketika uh, Allah tuh tahu atas apa namanya atas kelakuan kita tuh. Halo. Iya iya benar ya. Terus lanjut ya. Lanjutin sampai akhir. Mem, Oh, Gimana? sorry. Lanjutin Kan lanjutin. kita bilang tuh Allah tuh Maha tahu. Tapi Terus. kita tuh kayak masih suka pura-pura baik gitu di depan manusia. Sebenarnya Mm-mm. eh, kita tuh takut Allah apa takut reputasi kita tuh rusak ya. Jadi kita tuh kayak apa namanya pencitraan gitu loh. Ya ya Tapi ngerti kan ngerti sebenarnya ngerti. kan Allah tuh Maha tahu atas apa yang kita lakukan. Tapi kita tuh masih suka pura-pura baik. Sebenarnya kan masih pura-pura baik depan manusia gitu loh. Paham 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 paham. Paham. Oke oke oke. Sip Diem. sip ngerti 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 Oke, ngerti. udah aman ya. Aman aman ngerti ngerti. Oke ini pertanyaan menarik nih. Menarik karena pertanyaannya unik nih unik. Bukan menarik sih. Pertanyaannya unik nih. Gimana sih kalau misalkan apa sih kalau misalkan kita gimana sih pura-pura baik depan manusia gitu segala macem. Oke. Bahasan baru pura-pura pura-pura yang namanya pura-pura baik ya bukan semoga semoga bukan pura-pura sholat ya. Oke. Karena insya Allah perbuatan baik kita entah apapun niat kita perbuatan baik kita gitu segala macam itu akan dihitung sebagai pahala untuk kita sendiri gitu segala macam karena apa ya kebiasaan yang di awal terus menerus gitu kan ya itu akan terbiasa akan dengan sendirinya gitu segala macam pura-pura baik depan manusia itu maksudnya kalau misalkan ada maksud tertentu kecuali maksudnya jahat ya kita berpura-pura baik kepada manusia untuk apa untuk misalkan menjatuhkan dia kayak gitu loh kita pura-pura baik manusia untuk kita tahu celahnya itu kayak gimana nah itu yang perbuatan yang tidak betul. diperbolehkan karena itu sebagai ya kayak kayak orang munafik kan gitu kan innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum kayak gitu kan kayak gitu bahkan kan orang sholat yang secara gamblang itu malas-malasan kan itu juga sebagai orang munafik kan gitu idza qamu ila sholati qamu usala yuraunan nas kayak gitu kan ya pengen dilihat manusia soalnya kayak gitu kan atau misalnya itu pura-pura baik gitu kan kayak apakah ya kalau misalkan pura-pura baik itu konteksnya itu ke arah mana dulu gitu semacam kita bertujuannya baik itu ke arah mana kalau untuk berbuat baiknya emang bertujuan untuk baik kalau misalkan untuk berinfak di jalan Tuhannya kayak gitu segala macam itu insya Allah kita apa namanya akan apa namanya diberikan pahala setimpal gitu kan macam soalnya dari pribadinya sendiri juga aneh apa namanya saya sendiri itu juga berusaha untuk benar-benar tulus berbuat baik itu untuk Allah semata karena kita sama-sama belajar kayak gitu kan ya gitu karena aneh juga mungkin ada banyak kesilapan banyak khilaf lah bahasa kayak gitu juga karena kita sama-sama manusia itu kan ya karena kita sama-sama manusia jadi nggak luput dari yang namanya kesalahan nggak luput dari yang namanya eh duniawi kayak gitu kan ya pengen dilihat orang pengen gitu segala macam cuma kalau misalkan kita ada kepikiran ke sana kalau misalkan itu tetaplah beristighfar terus gitu kan istighfar astagfirullahaladzim gitu kan ya oke yuk udah sih itu aja sih kayak gitu gitu Masya gitu Allah, mem Ustaz. Tercerahkan, Ustaz. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Makasih ya Mem udah nanya. Ya karena udah deket waktu asar juga ya. Cukup kan Mem? Cukup. Sebenarnya masih ada banyak pertanyaan, tapi nanti aja kita japri aja ya, Ustaz. Caan. Oke, karena udah mau masuk waktu aksar juga ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ah, materi telah disampaikan dengan baik ya oleh Ustadz Hafiz. Mungkin juga kayaknya udah pada muasaran ya. Buat teman-teman yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Alhamdulillah kita juga telah menunaikan Ramadan ya, teman-teman.
Kita tinggal nunggu lebarannya aja. Semoga puasa kita selama sebulan penuh ini diterima dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelumnya buat yang hadir mungkin nggak usah, ntar gue print screen dulu aja ini buat kehadiran. Tuh, dua, tiga. Nggak apa-apa, nggak usah, santai aja. Makasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Makasih, Ustaz. Kasih semuanya. Oke, ya lebih baik di ini dulu. Alhamdulillah beres, coy. Berapa kajian berarti? 8 sama MPL sebelumnya. Kelar, coy. Alhamdulillah. Apa juga ya? Cuman orangnya emang fluktuatif banget ya. Dari 20 ke segini gitu. Naik turun banget. Tidak, benar-benar tidak bisa diprediksi loh ya. Susah. Gila. Gua satu halaman doang itu udah kayak gitu coy pembahasannya. Ini gimana kalau kita nggak kaji satu kitab ya? Bener nggak akan beres, coy, 1 tahun. Real. Bayangin aja ya, maksudnya itu baru sholat loh. Gimana kalau misalnya anggaplah bahasnya nikah gitu. Wow, pasti kelas pranikah juga nggak cukup itu. Saya gua. Kelas pranikah nggak akan cukup. Repot, repot. Tapi kalau semisal kan April ya, berarti April bisa aja sih ngadain satu kalau mau. Kalau misalnya kayak gitu mending kayak kayak istilahnya tuh kajian-kajian yang di Blok M gitu nggak sih, Pet? Yang kayak misalkan dikasih tema gitu. Apa misalnya kajian tentang apa gitu, nikah atau apa. Suara lu nggak ada. Suara lu nggak masuk. Nggak ada. Cabut dulu. Cabut colok. Masih belum ada.